Masya Allah, Alhamdulillah kawan-kawan semua, tidak ada alasan buat kita semua untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya ya. Masya Allah. Jadi dari video yang tadi kawan-kawan lihat semua, bagaimana mereka yang punya keistimewaan di balik keterbatasannya, tapi punya semangat yang sangat luar biasa untuk terus ya berbuat baik dan pastinya mensyukuri atas pemberian yang Allah kasih gitu. Nah, maka buat kita semua, kawan-kawan semua yang memang hari ini diberikan lebih dari segi waktunya, dari segi kesehatannya, hartanya gitu ya, maka tak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Maka salah satu bukti syukur, kalau kata guru-guru kita, kiai-kiai kita itu adalah mempergunakan apa yang Allah kasih ke jalan yang tepat. Contohnya gimana, Kang? Contohnya adalah misalkan kalau kita punya waktu, ya waktunya kita isi dengan waktu-waktu baik. Kalau misalkan kita punya kesempatan, gitu ya, kesempatan digunakan untuk beramal soleh, termasuk juga untuk hadir dalam sebuah kajian-kajian seperti ini, gitu ya. Termasuk ketika teman-teman punya hartanya digunakan untuk jalan kebaikan. Setidaknya itu yang saya dapatkan ketika saya belajar dari Hidayat, gitu ya. Bagaimana bersyukur itu jangan cuma sekedar mengucap alhamdulillah, itu pun adalah bagian dari syukur, tapi ketika kita level lebih tinggi lagi adalah Allah kasih kita kesehatan, kesempatan, harta kekayaan, ilmu, gitu ya. Yuk kita bagikan satu sama lain, gitu ya, agar makin besar lagi manfaatnya. Kenapa? Karena Allah juga berfirman, ya. Oke teman-teman semua, Masya Allah, Alhamdulillah ini udah ramai banget, 800 orang sudah hadir di kantin sidak episode kali ini. Seperti biasa, di malam Jumat kali ini saya diamanahi untuk sharing dengan teman-teman semua ya perihal dengan kita makin bertumbuh kembali gitu ya. Bertumbuh apanya? Bertumbuh dan bertambah keimanannya. Allah makin keren lagi amalnya ya, makin gila lagi, brutal lagi sedekahnya, dan pastinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah ya. Amin ya Allahul alamin. Oke teman-teman semua, saya pengen lihat dulu nih yang di kolom chat. Anda boleh chat dulu mungkin di kolom chat. Yang sekarang hadir berada dari kota mana aja, boleh share. Sengaja saya unmute dulu ya, izin supaya bisa fokus, supaya suaranya nggak bocor ya. Pasuruan, Bandung. Pak Surwan, saya dulu pesantren di Pasuruan, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, dulu sama pesantren di mana? Pasuruan. Gak usah dicari tahu lah. Oh, itu karena di kelas TK. Pontianak, Semarang, Masya Allah. Sukabumi, Sukabumi itu kota asal saya, Sukabumi. Cianjur nih kota yang sekarang sedang berduka, yang kita juga perlu turun ke bawah ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang kemarin sudah ikut berkontribusi dalam berbagi dengan Sidak Solidarity gitu ya. Alhamdulillah sekian ratus juta, banyak banget tersalurkan. Dan lagi-lagi itu kurang karena masih banyak saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Oke, dimanapun Anda berada kawan-kawan semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi luar biasa, keimanannya terus bertambah dan terus bertumbuh gitu ya, kebermanfaatannya, dan kita saling mendoakan sesama lain. Apalagi di hari ini tepat tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 Desember, bulan baru, semangat baru ya, target dan pencapaian baru insya Allah ya. Amin ya Allah, amin. Teman-teman, karena waktunya udah jam 12.10, mulai aja. Boleh izin chatnya di kolom chat, saya matikan dulu ya buat teman-teman nanti supaya simaknya bisa fokus, dan boleh di-unmute juga sama teman-teman dari host. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, teman-teman semua, alhamdulillah sekali lagi malam ini bisa bersyukur sekali ya, bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua yang luar biasa. Semangat belajarnya ini udah kurang lebih ada hampir 900 orang ya, 877 orang yang nyimak gitu ya. Dan di mana di episode kali ini di kantin sidak saya kembali diamanahi ya, untuk sharing tentang pengalaman bagaimana berbisnis, bagaimana hidup gitu ya. Dan topik malam ini cukup menarik karena ngebahasnya adalah tentang resolusi. Waduh, ini resolusi ini menjadi bahasan yang seringkali dibahas tapi seringkali gak tercapai gitu ya. Ini yang jangan sampai terjadi sama kita gitu.
Nah, maka buat kita yang muslim juga perlu perencanaan dengan baik. Ya, tugas kita ranahnya adalah berikhtiar, merencanakan sebaik mungkin. Perihal nanti hasil itu biarkan Allah yang menetapkan, gitu ya. Nah, teman-teman semua, sebelum saya mulai seperti biasa, ada kebiasaan yang selalu kita mulai dalam menutup hari, selain jurnal syukur adalah dengan cara berbagi, gitu ya. Nanti saya akan berikan kesempatan buat teman-teman semua malam ini untuk misalkan teman-teman pengen menutup harinya dengan berbagi, boleh nanti banyak program dari Sidak yang bisa di-share sama saya, gitu ya, supaya teman-teman ikut terlibat di dalamnya. Kalau misalkan katakanlah pengen juga untuk berbagi tulisan, silakan nanti dibikin resume acara malam ini. Termasuk juga nanti pastinya adalah syukur-syukur apa yang bisa teman-teman ucapkan dan dibikin supaya nanti nikmatnya Allah kasih lagi, gitu ya. Oke teman-teman, jadi topik malam ini tentang resolusi. Nah, ngomongin resolusi ya, saya termasuk yang mungkin hampir tiap tahun juga bikin resolusi. Nah, saya akan coba buka nih ya, ada beberapa goal-goal saya yang memang alhamdulillah izin Allah sudah tercapai. Jadi gini, saya mau cerita dari mimpi kali ya. Di tahun 2000 kemarin teman-teman, 2021, tepat di usia saya 30 tahun ya. Jadi percayalah usia saya 30 tahun. Hari ini 31 ya. Tahun lalu 30 tahun. Saya nggak punya mimpi sama sekali. Saya nggak punya mimpi apa gitu ya. Misalkan mau bikin apa, buat apa, punya apa. Nggak tahu kenapa saya nggak punya mimpi. Kenapa? Karena saya udah lebih dari cukup gitu ya. Udah lebih dari cukup. Oke. Nah, supaya suara saya terdengar lebih jelas lagi, teman-teman yang merasa handphonenya atau smartphone-nya masih belum unmute, pastikan unmute ya, supaya nanti bisa jelas ya. Tadi ketika di unmute, sama host, saya juga ikut ke unmute ya. Jadi mending teman-teman aja kesadaran untuk unmute sendiri. Oke, lanjut ya. Jadi usia 30 tahun sudah tercapai banyak goals gitu ya. Sampai akhirnya setahun saya itu hidup selama 30 ke 31, saya gak punya goal impian yang memang pengen saya raih. Ya. Kenapa? Udah gitu ya, cukup ngalir aja lah gitu. Tapi akhirnya saya tersadarkan pada saat saya momen hajian. Jadi hajian tahun kemarin alhamdulillah juga bareng Bang EN, KEN gitu ya. Pada saat di tanah Mina, Arafah Mina gitu ya. Saya mulai berevaluasi di situ, mengevaluasi diri, bermuhasabah, dan rasa-rasanya mulai perlu kembali memanggil impian-impian saya yang lain agar nanti semangat saya hidup ini bisa makin lebih luar biasa lagi itu semangatnya gitu. Nah, ini saya tuliskan tuh mimpinya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Sampai akhirnya terpetakan dalam 7 aspek. 7 aspek ini yang nanti akan saya sampaikan di bagian akhir. Jadi pastikan Anda nanti nonton Zoom ini sampai selesai gitu ya. Nah, selain dari itu kawan-kawan semua, mimpi-mimpi yang saya tulis sejak tahun 2000 berapa saya lupa, 2010, 2008 bahkan, qadarullah izin Allah, hazain fadli Rabbi, sudah banyak tercapainya. Nah, saya sempat mendokumentasikannya dalam sebuah dream book gitu ya. Dream book ini pernah saya posting di TikTok dan itu viral, hampir 1 juta view. Dan pernah juga difoto sama istri saya. Nah, saya coba cek dulu ya kalau nggak salah sih di Facebook. Mungkin jejaknya masih ada. Saya juga akan buka Facebook saya. Ini akun Facebook saya teman-teman, Delka Prayoga. Saya akan mungkin cari dengan kata kunci resolusi. Resolusi ya. Nah, yang posting kalau nggak salah istri saya, postingan dari istri saya namanya Win Supiah ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini adalah secuil mimpi-mimpi saya yang terdokumentasikan ya. Nah, ini Dewa Eka Prayoga adalah orang yang sebutin gitu ya. Saya tulis ini kurang lebih di tahun 2008, 2009 lah, kurang lebih 2010 gitu, saya lupa ya. Melamar, menikah ya 2012, udah ngecengin orang, sekarang alhamdulillah jadi istri. Pengen punya mobil, alhamdulillah sekarang juga mobilnya juga upgrade ya, nggak cuma mobil merek yang rumah pun alhamdulillah juga 1-2 tapi berapa ya bahkan sampai jadi kontrakan kosan gitu. Pro haji juga alhamdulillah sudah jadi top salesman di Indonesia juga alhamdulillah 30 kali menang kontes affiliate dan jadi banyak rujukan para penjual gitu ya. Alhamdulillah juga sampai saat ini terus bisa bersedekah gitu ya. Dulu punya target 40%, sekarang insyaallah alhamdulillah saya naikin jadi 50% ya.
Jadi motivator juga, jadi trainer juga, public speaker juga, gitu ya, nulis buku juga, gitu kan. Dan banyak hal. Nah, ini adalah secuil coretan mimpi-mimpi yang didokumentasikan, gitu ya. Jejaknya ada, gitu ya. Dan akhirnya sekali lagi bersyukur tercapai. Nah makanya kenapa akhirnya nggak nulis mimpi lagi? Karena udah tercapai gitu. Di titik itulah saya merasa bahwa kehidupan saya kayaknya ada yang nggak beres gitu. Nggak beres dalam arti masa segitu doang gitu ya. Kan ini timeline hidup masih panjang gitu. Karena saya yakin Anda pun kalau dalam bicara masalah kehidupan, mimpi itu paling itu aja. Nggak akan jauh dari namanya rumah, mobil, motor gitu ya. Kalau bicara masalah harta ya. Terus juga apa namanya pengen umroh, pengen pergi haji, bangun masjid, bisa bersedekah, bener gak? Itu aja tuh gitu ya. Nah, maka sekali lagi pengalaman saya ini selama 31 tahun ya, terutama tepatnya di usia 21 sampai 31, pengalaman hidup saya di usia 21 sampai 31 tahun ini sangat-sangat banyak pelajaran yang ingin saya bagikan ke teman-teman semua ya. Izin sekali lagi berbagi pengalaman, silakan nanti teman-teman selama prosesnya mencatat, men-screenshot, biasanya kan suka gitu ya. Silakanlah, halal ya buat Anda semua. Oke, saya akan masuk ke slide. Judul kita malam ini adalah How to Achieve Goals. Ya. Bagaimana cara mencapai goals, target. Target itu nanti bentuknya bisa bentuk mimpi, impian, bisa berbentuk goals, bisa berbentuk resolusi, macam-macam nanti ya. Bedanya apa, Kang? Kalau resolusi itu lebih kepada targetan tahunan atau jangka pendek atau maksimal 5 tahun. Kalau goals itu lebih pendek lagi, bisa jadi jangkanya adalah jangka bulanan atau mingguan bahkan harian, gitu ya. Kalau mimpi itu biasanya jangka panjang, bisa berbentuk juga visi, gitu kan. Contoh kalau misalkan teman-teman lihat, gitu ya, salah satu visi dari Sidak adalah memberantas buta huruf Al-Quran, gitu ya. Mencetak gitu ya. Mencetak apa? Mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah, itu kan visi yang Masya Allah luar biasa besar. Nah, tinggal gimana cara mengecilkan ini dalam arti membuat ini terrealisasi, maka harus dituangkan dalam bentuk goal. Nah, sama kayak Anda, saya nggak tahu mimpi Anda apa, saya nggak tahu goal Anda apa, saya nggak tahu resolusi Anda apa, yang pasti saya mendoakan terbaik, semoga Allah mudahkan, Allah ridho. Karena yang terpenting teman-teman, membuat mimpi itu adalah pastikan mimpi kita Allah ridhoi. Kenapa? Karena banyak kita bikin sebuah mimpi, bikin sebuah impian atau goal ataupun target atau resolusi, tapi ternyata Allah nggak ridho. Ketika Allah nggak ridho, akhirnya gimana? Ya nggak tercapai. Dan kita kecewa, bisa gitu ya. Nah, maka sekali lagi kita mulai coba perbaiki apa yang sekiranya bisa kita perbaiki di hari ini, besok dan seterusnya. Oke, ada sebuah perkataan menarik kawan-kawan dari Stephen Covey yang bunyinya adalah begin with the end in mind. Saya ulangi ya, begin with the end in mind. Mulailah dari terakhir. Perkataan-perkataan ini, quote-quote dari orang Barat biasanya dijadikan sebagai rujukan. Sama kayak misalkan kalau teman-teman pebisnis itu seringkali membuat rujukan tentang memulai dari pasar, dari Seth Godin. Gitu. Jangan pernah cari customer untuk produkmu, tapi carilah produk untuk customermu katanya. Padahal lagi-lagi kalau misalkan kita lihat track record-nya ke belakang, itu sudah dicontohkan sama Rasul. Itu sudah dicontohkan sama Abdurrahman bin Auf. Bagaimana beliau pada saat dipersekutukan ketemukan dengan Sa'ad bin Rabi gitu ya. Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, aku adalah orang terkaya di sini. Kamu butuh harta, silakan ambil hartaku. Kalau kamu butuh wanita, saya punya istri lebih dari satu, silakan kamu pilih yang kamu suka. Saya akan ceraikan." Gitu kan. Sebegitunya. Tapi lagi-lagi Abdurrahman mendoakan Sa'ad bin Rabi, semoga Allah merahmatimu, keluargamu dan hartamu, ya, dan tunjukkan saya di mana pasar. Aina aswaq, di mana pasar, gitu kan. Itu yang terjadi zaman dulu, yang seringkali orang miss zaman sekarang. Dikiranya adalah perkataan Seth Godin yang memulai. Nah, sama kayak ini, Stephen Covey ini seakan-akan menjadi, oh iya bener, gue inget kata-katanya si Stephen Covey, begin with the end in mind, gitu. Padahal kalau kita balik lagi ke Sirah, ya, ke Quran, gitu ya, bahwa sesungguhnya tentang merencanakan masa depan, tentang merencanakan hari esok, itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran, bagaimana di sini disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, hari esok ini akhirat. Tapi juga beberapa tafsir di sana menyebutkan bahwa tentang bagaimana masa depan nanti.
masa depan kita mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun, bahkan termasuk di akhiratnya gitu. Jadi semangatnya itu adalah semangat merencanakan sekiranya apa yang kita lakukan ini bisa berdampak ke akhirat gitu. Maka sekali lagi penting buat kita mendesain mimpi-mimpi kita. Jangan sampai kita ini punya mimpi gitu ya, tapi mimpinya nggak membawa kita ke akhirat. Sayang gitu ya. Sayang banget. Atau bahkan membawa kita ke akhirat, tapi akhiratnya masuk ke neraka. Jangan juga gitu ya. Nah, jadi dalam surat Al-Hasyr ini, surat ke-59, teman-teman, ayat 18 ini, nggak ada suratnya ya. Silakan teman-teman catat gitu ya. Catat bahwa ini adalah sebuah poin penting. Tetaplah mempersiapkan kematian kita. Mempersiapkan hari esok kita di masa depan itu. Dan tetaplah kepada Allah. Paham ya teman-teman ya? Apa yang beberapa di antara Anda ini masih kondisi belum unmute, pastikan sudah unmute ya, teman-teman. Supaya yang lain juga nyaman dengerinnya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Jadi saya, teman-teman, selama hari ini berarti usia saya 31 tahun, saya ngalamin setidaknya 4 fase kehidupan. Ini yang saya bagikan ke teman-teman semua. Fase pertama adalah fase di mana saya mengejar yang namanya uang, dan uang. Money, dan money. Ada lagunya kan? Money, gitu kan. Apa itu? Di saat saya pokoknya tiap hari ngurusin, mikirin duit. Pokoknya tiada hari tanpa mikirin duit. Wah, dilingkarin. Siapa yang ngelingkarin? Saya gak izinkan Anda lingkarin, tiba-tiba ngelingkarin ya. Nah, mikirin duit terus tiap hari gitu ya. Sampai akhirnya saya lupa tentang keluarga saya lupa dengan misi saya diciptakan, saya lupa dengan tujuan hidup saya, ya, bahkan saya lupa dengan hal-hal yang saya sukai, gitu ya, saking saya pokoknya jadi duit lah, gitu. Dan dari titik itulah kesadaran itu, akhirnya saya fokus mulai bergeser, menyalurkan hobi-hobi saya, yang dulu saya melakukan apapun yang sekiranya menghasilkan. Jadi hilang suaranya ini. Setelah saya sadar bahwa itu gak boleh semua dilakukan, dalam arti tentang worth it, gak worth it, saya hanya melakukan apa yang saya suka saja. Saya suka bisnis, saya suka nulis, saya suka misalkan hal-hal seperti itu, ya udahlah saya lakukan. Tapi ternyata kadang juga menzolimi orang-orang terdekat, terutama para keluarga dan juga anak-anak, gitu ya. Akhirnya fokus yang ketiga adalah berjuang demi keluarga. From money to hobby to family. Dimana tiap harinya saya mikirin keluarga, ya, berjuang demi mereka, bisa menghidupi mereka, gitu ya. Pokoknya yang kemarin kecatannya bekerja demi keluarga, tapi kapan ada waktu, sekarang mah ada waktu mulu. Ya, kalau pengen jalan-jalan, hayu, gitu ya. Kalau pengen misalkan shopping, hayu juga kalau selama ada duit, gitu kan. Nah, termasuk hal-hal yang sifatnya itu krusial gitu ya. Saya banyak belajar dari Ustadz Benri gitu ya, bagaimana seorang orang tua itu, terutama kita ya orang tua, ya, perlu hadir di saat anak itu, salah satunya adalah saat sedih gitu ya, dan saat berprestasi unjuk gigi gitu ya, saat unjuk gigi gitu. Jadi saya tadi ceritanya pagi hari ini disampaikan sama istri saya, Nabila, anak pertama saya, tanggal 11 Desember ada pertunjukan taekwondo gitu. Beliau ikutan taekwondo gitu ya. Dan ya gara-gara itu akhirnya saya tanggal 9, 10, 11 harusnya ke Gorontalo, akhirnya pesawat saya switch gitu. Saya beli tiket lebih dulu, akhirnya saya ganti serombak semua rundown untuk di Gorontalo. Kalau ditanya demi siapa, ya demi anak saya gitu. Jangan sampai nanti anak saya tampil tapi sayanya malah nggak ada gitu. Maka saya putuskan berangkatlah hari Jumat, Sabtu balik lagi ke Indonesia, ke Indonesia, ke Jawa Barat gitu. Awalnya saya mau 3 hari di Gorontalo. Kenapa? Karena itu tentang keluarga. Jangan kita sampai menyibukkan diri untuk membahagiakan orang lain, tapi keluarga sendiri, anak sendiri, istri sendiri, suami sendiri, orang tua sendiri nggak cinta dan juga nggak menikmati kasih sayang kita. Gitu. Nah, dikiranya saya itu udah selesai. Sampai akhirnya saya tersadarkan tentang bagaimana kita ini hidup bukan cuma sekedar untuk keluarga. Kalau kita hidup untuk keluarga saja, maka dulu Rasul mungkin akan fokus pada keluarganya saja. Tidak akan berperang, tidak akan menyebarkan Islam, tidak akan mendakwahkan Islam, tidak akan hijrah gitu kan. Tapi ternyata itu ada yang lebih penting daripada sekedar keluarga. Apa itu? Bagaimana kita mendakwahkan Islam kemana-mana gitu kan. Bagaimana kita meninggalkan jejak kehidupan. Nah, maka untuk meninggalkan legacy ini, warisan ini, kita juga harus ada izin permission dari keluarga. Jangan sampai kita kemana-mana dakwah, gitu ya, keluarga sendiri terbengkalai. Makanya kalau sekarang kita belajar tentang ilmu keluarga pun, gitu kan,
keluarga itu, ayah yang baik itu bukan ayah yang selalu menemani anaknya setiap hari, tapi seringkali meninggalkannya, tapi sungguh dirindukan. Makanya bahasa Ustaz Bendi gitu tuh, yang ada pada saat dibutuhkan. Nah, ini konsep. Bagaimana Ismail dengan ayahnya Ibrahim, kan ditinggalin, tapi Masya Allah, apa-apa tuh pasti ini kata bapakku. Gitu. Ketaatannya luar biasa. Nah, akhirnya apa? Apa yang saya lakukan ketika itu? Akhirnya mulai saya memikirkan gimana saya membangun legacy. Momennya apa teman-teman semua? Momennya adalah ketika saya waktu itu di ruang ICU. Jadi saya pernah dalam kondisi sakit, teman-teman. Jadi sakitnya tuh cukup parah ya. Namanya GBS, Guillain-Barré Syndrome. Dalam sakit saya itu, saya di ruangan ICU kurang lebih 2 minggu. Ya, di rumah sakit kurang lebih 2 bulan, 52 hari. Total semua kerugian, bukan kerugian, total semua biaya gitu ya. Kurang lebih di angka 800 juta yang harus saya keluarkan gitu ya. Dan di ruangan ICU itu kawan-kawan semua, saya mengalami fase yang mungkin episode yang tidak terlupakan sampai saat ini dan menjadi semangat saya dalam hidup. Di mana saat itu saya tertidur, ternyata lama tidurnya, dan ternyata itu koma namanya. Dan saat tertidur itulah saya seakan-akan ngobrol sama Allah gitu ya, bercakap-cakap langsung ya. Saya kayak ngomong ke diri saya sendiri dan saya bilang gini, ya Allah ya Rabb, jika seandainya ini adalah hari kematian hamba, apakah semua amalan hamba ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan surga Engkau ya Allah? Ya Allah ya Rabb, jika seandainya ini adalah hari di mana hamba harus meninggalkan orang-orang yang hamba cintai hari ini, apakah semua kebaikan yang hamba lakukan sudah cukup untuk bisa mendapatkan ridho Engkau ya Allah? Ya Allah ya Rabb, jika seandainya ini adalah hari kematian hamba, apakah semua amal soleh hamba ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan rahmat Engkau ya Allah? Jangan-jangan ya Allah, dosa hamba lebih banyak. Jangan-jangan ya Allah, maksiat hamba lebih banyak. Jangan-jangan ya Allah, keburukan hamba lebih banyak, yang membuat Engkau murka dan memasukkan hamba ke neraka. Kata-kata itu entah kenapa tiba-tiba keluar. Ya, yang dulunya saya tiap hari ngomonginnya tuh bisnis, omset, duit. Gitu kan. Gak pernah tersikit pun keluar ketika itu ngomongin tentang angka. Yang saya pikirin adalah tentang bagaimana bekal ke akhirat nanti. Ya, maka dari situ saya meyakini betul bahwa ayat Allah itu benar adanya, sangat perlu kita imani dan memang demikian konsekuensi dari orang Muslim. Mungkin teman-teman pernah mendengar seorang ustadz ataupun ustadz-ustadz kita berceramah memberikan nasihat kepada kita, orang yang mau mati, balik lagi ke bumi pengen ngelakuin satu hal, salah satunya adalah bersedekah. Ya, maka di saat itu pula saya bilang ke diri saya sendiri, ya Allah, jika diberikan kesempatan kedua, izinkan hamba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa berinfak lebih banyak, berwakaf lebih banyak, bersedekah lebih banyak. Ya, kenapa? Karena ayatnya memang clear, jelas di situ. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka hari ini kawan-kawan semua, saya bangun bisnis dengan tujuan apa? Agar bisa bersedekah, berinfak, berzakat lebih banyak lagi. Kenapa saya bangun Musinin Club gitu ya? Di sini juga dibersama oleh Bang EN, Kiai EN gitu. Karena saya sadar wah, uang saya yang cuma 1M 2M tiap bulan sedekah itu gak akan cukup untuk bisa mengcover dana orang-orang yang memang membutuhkan. Saya butuh bantuan teman-teman semua. Ini bukan soal tentang kontribusi kita nolong ke orang lain, bukan. Ini tentang kita nanti nasibnya di masa depan, kawan-kawan. Ya, ini tentang bagaimana kita hidup, ya, gak cuma sekedar sekarang hidup di dunia yang cuma mikirin angka-angka ataupun cuma mikirin perut doang, tapi nantinya gimana ini di akhirat gitu. Maka saya bikinlah berbagai macam program, termasuk program-program yang akhirnya diinisiasi, kita kolaborasikan dengan tim sidak. Apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang kita bisa campaignkan, narasikan dengan kawan-kawan kita yang ada di Indonesia nih. Gitu. Nah, ini adalah ajakan saya buat teman-teman semua. Ya, sekali lagi bukan tentang kepentingan membantu mereka, ini tentang membantu diri kita sendiri, kawan-kawan. Anda misalkan ketika bersedekah, ketika berinfak, berzakat, berwakaf, apakah itu adalah membantu mereka? Secara dohir memang demikian, nolong. Ya, Anda ngasih makan ke mereka. Tapi apakah itu adalah itu saja? Tidak. Sejatinya kita sedang nolong diri kita sendiri. Hal jaza oleh ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan selain berbalas dengan kebaikan pula. Jadi kita nolong ke mereka, kayak tadi teman-teman nolong orang-orang yang memang kesulitan, orang-orang istimewa. Ketika kita support program-program hafal Quran gitu kan.
Maka ini bukti bahwa kita tuh pengen serius nih nyiapin bekal kematian. Kalau saya, teman-teman, udah ngalamin kayak begitu. Nah, Anda gak usah ngalamin dulu, baru bersedekah brutal bahasanya. Baru bisa berinfak, berzakat, berwakaf gitu. Cukup dengan komitmen, misalkan setiap bulan mungkin di angka 10.000. Kalau misalkan 10.000 itu terlalu cetek, Kang. 100.000 siap, 100.000 hajar bleh. 100.000 saya kekecilan, Kang, saya bisa 500.000, 500.000. 1 juta, Kang, siap 1 juta ya. Berapapun angkanya, pokoknya hajar bleh aja. Nah, itu semangat ketika saya waktu itu, teman-teman semua, ngalamin kondisi koma gitu. Jadi semangat itu menjadi begin with the end in mind saya tadi. Nah, ini. Jadi semangat tentang kematian tadi gitu ya. Semangat tentang bekal kita mati nanti gitu ya, adalah menjadi ujung dari kenapa kita harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin selama masih hidup. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut teman-teman. Jadi fase tadi ya, semoga bisa dipahami. Anda mungkin berada di fase yang mana sekarang saya nggak tahu. Ya, kemungkinan besar orang akan mengalami fase ini. Ada yang mungkin fase 1, 2, 3-nya nggak lama, nggak bertahun-tahun, mungkin hitungan bulan ada, atau mungkin hitungan hari. Disadarkan gitu kan, diberi hidayah oleh Allah, sadar juga ya. Setelah ikutan kantin sidak malam ini, wah benar. Pokoknya saya komitmen tiap bulan bahkan support program-programnya sidak gitu ya. Ini bukan soal tentang saya nolong mereka, ini tentang bagaimana saya bisa berkontribusi untuk tadi menyiapkan bekal terbaik buat di akhirat. Siapa yang ngetes dulu sekarang nih? Saya kolom chat saya buka dulu ya. Siapa di antara Anda yang serius ya, pengen support gitu ya, orang-orang di sekitar kita yang sedang belajar menghafalkan Al-Quran? Angkat tangan, komen, katakan saya, coba komen. Ya, saya, Masya Allah. Teman-teman, kita ini, saya nggak tahu Anda ya, saya mungkin saya ngomongnya gak usah kita, saya ini punya keterbatasan waktu dalam menghafalkan Al-Quran. Saya dulu pesantren, teman-teman. Saya akui saja saya pesantren dulu ya. Hafal sekian juz lah, saya nggak usah sebut juznya gitu ya. Ketika saya lulus, entah kenapa ini hafalan kepada ngilang gitu. Mungkin banyaknya dosa, ya jelas kayaknya itu pasti gitu ya. Dan akhirnya apa? Saya punya sebuah strategi ataupun ide, gimana caranya saya bisa mendapatkan pahala dari mereka, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Bagaimana caranya teman-teman semua? Maka jadilah detonator kebaikan. Apa itu detonator kebaikan? Kita support mereka yang sekarang sedang belajar Al-Quran. Ya, dari support biaya pendidikannya, makan minumnya, kesehariannya. Semoga nanti tercetaklah, misalkan katakanlah ada 10 penghafal Al-Quran. Makanya kemarin kita juga bantu support untuk umrohnya. Ya kali aja kecipratan, pahalanya kan begitu ya. Nah maka bersyukur juga nih teman-teman, kemarin ini juga program yang baru dibuat baru-baru ini, Sidak dengan DV Foundation, kita kolaborasi. Apa yang bisa kita bikin? Kita bikin namanya infak cetak hufaz gitu ya. Saya akan share linknya di kolom chat teman-teman semua. Ini mungkin nanti bisa teman-teman kepo-kepo sambil saya jelasin topik malam ini, bisa dikepo-kepo, atau mungkin bahkan langsung isi form juga boleh. Nah ini ya, linknya udah saya share di kolom chat. Diklik linknya, nanti akan masuk ke halaman Google Form. Nah Google Form-nya ini isinya apa? Tentang bagaimana keseriusan kita support para penghafal Al-Quran. Ini ya, namanya program cetak hufaz ya, kerjasama dengan DV Foundation, gerakan sidak dari Masjid Ismu Yahya. Terima kasih kepada calon donatur yang berkenan ya. Nah program ini adalah gerakan pembiayaan pendidikan santri hufaz, di mana santri akan kontrak belajar selama 36 bulan ya, dengan pembiayaan 3 juta per bulan. Alhamdulillah udah lebih dari 10, lebih dari 20 katanya gitu ya, kalau lihat dari grup. Dan Masya Allah ya, orang rebutan. Bukti rebutan dari mana, Kang? Nih, teman-teman saya buka tuh. Ada 859 orang yang akhirnya mereka tergerak hatinya untuk berkontribusi komitmen sebulan minimal 100.000 tuh. Ada yang 100.000, ada yang 500.000 gitu kan. Nah, saya nggak tahu Anda komitmen berapa. Ya. Nah, ini silakan diisi. Boleh teman-teman, kalau misalkan dari handphone nontonnya, atau dari laptop, atau dari tablet, boleh isi namanya di sini. Dewa Eka Prayoga, ini contoh aja ya. Dewa Eka Prayoga, misalkan. Boleh Anda isi linknya. Nomor WA-nya misalkan 0813 200 7788. Nah, komitmen infak setiap bulannya berapa nih? Ya, misalkan komitmen infak setiap bulannya adalah 300.000, silakan isi 300.000. Atau 500.000, isi 500.000. Kalau 100.000 juga isi 100.000. Ya, contoh misalkan kita ambil paling rendah aja ya, 100.000, submit. Boom. Nah, nanti bakal diinformasikan sama tim sidak untuk di follow up juga prosesnya nanti gimana, akan Anda bakal di invite ke grup khusus. Nah, itu contoh ya. Jadi
bukti bahwa kita serius untuk bisa menyiapkan bekal terbaik adalah melakukan eksekusi program-program yang ada di dunia saat ini. Kalau sekarang program di luar banyak tentang misalkan tadi ya, tentang pengen memberikan makan di masjid rutin, ya monggo Anda ikutan. Tentang mengumrohkan orang silakan. Tentang gerakan kayak kemarin berbagi kebahagiaan dengan teman-teman semua yang sekarang sedang membutuhkan, monggo. Membantu orang yang lagi kesulitan silakan, Cianjur Recovery gitu. Intinya apapun kita support, ya. Karena apa? Tadi ini bukan tentang bantu mereka. Ini lagi bantu diri kita sendiri di masa depan, di akhirat nanti, begin with the end. Nah, itu loh. Sudah paham teman-teman ya? Boleh nanti kalau teman-teman semua lagi senggang, lagi dengerin saya, silakan diklik linknya ada kolom chat sambil isi form tadi ya. Oke, saya akan masuk ke topik lagi teman-teman. Maka sekarang pertanyaannya adalah apa impian Anda dalam hidup? Ya, ini Anda gak usah chat di kolom chat gitu ya. Anda silakan jawab dengan diri Anda sendiri. Mimpi Anda tuh apa sih? Saya sering bilang tadi kan. Mimpi orang itu gak akan jauh kalau mimpi tentang materi itu bicara tentang pengen punya rumah tanpa KPR karena meyakini KPR itu riba. Pengen punya mobil, punya motor tanpa harus leasing karena leasing teh riba gitu ya. Pengen pergi haji, pergi umroh, gak harus ngantri karena haji sekarang butuh berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, lama, udahlah furoda aja. Furoda mahal teman-teman. Ya, kemarin saya bareng istri itu kurang lebih 7 juta habis duaan gitu ya. Mahal gitu kan. Saya pengen apa lagi? Saya pengen pergi umroh. Umroh juga sekarang lumayan angkanya 30 jutaan kan. Tanpa harus kena tipu. Kenapa orang ketipu coba? Karena carinya yang murah. Kenapa cari yang murah? Karena gak ada duit gitu. Ini realita fakta gitu. Kalau kita ada duit hajar boleh aja gitu. Apa mimpinya kita lagi? Pengen bisa bersedekah. Pengen bisa bangun masjid, bangun panti sosial, ya, yayasan gitu kan. Gerakan kemasjidan sosial, entitas dakwah. Apalagi? Banyak. Itu mimpi-mimpi kita tuh. Ya. Nah, sekarang mimpi Anda apa? Nah, Anda harus jawab. Silakan Anda renungkan, Anda catat malam ini mungkin nanti sebelum bobo ya, sebelum tidur ya, sebelum doa itu ngobrol sama pasangan. Abi, Umi, mimpinya apa? Gitu. Loh, kenapa tuh nanya malam-malam? Barusan ikutan Zoom bareng Kang Dewa, disuruh nanya gitu kan. Nah, frekuensi disambungkan tuh. Jangan sampai nanti rumah tangga ini kan katanya pengen sehidup sesurga, gitu ya. Katanya pengen hidup sesurga, tapi mimpinya nggak bawa kita makin dekat ke surga gitu. Nah, apalagi apa ketika suami istri error mimpinya, satu pengen kemana sih kan nggak nyambung. Makanya sering-sering pillow talk apa kan, ngobrol bareng pasangan ya. Nah, ada sebuah kata-kata menarik sekali lagi yang disampaikan sama Richard Branson. If your dream don't scare you, they are too small. Terjemahan Tarsannya, kalau mimpimu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpimu kekecilan. Nah, gitulah. Ulang ya. Kalau mimpimu nggak bikin kamu takut, nggak bikin kamu gemeter, nggak bikin kamu wah gitu ya, artinya mimpimu kekecilan. Aku mau gini aja Kang hidupnya. Nah, ini hati-hati. Gak punya mimpi. Ingat teman-teman semua, Allah Maha Besar. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, apa itu? Kita punya sebuah mantra luar biasa yang sering kali kita baca setiap hari Jumat ataupun malam Jumat seperti sekarang. Apa itu? Dalam surat Yasin. Kun fayakun. Kana yakunu kaunan makanan kainun kun. La takun makanan mikanun. Wah, saya bisa tafsir fi'il ya. Karena dulu pesantren. Kun gitu kan. Jadilah, maka jadilah. Gitu. Kata Allah, kun fayakun. Apa mimpi kamu? Saya pengen bangun sekolah 3 lantai misalnya. Untuk bisa nampung 1.000 orang. Awalnya sekarang nggak punya duit misalkan, nggak punya kebayang sama sekali, tapi kata Allah kun fayakun, jadi. Ya. Aku pengen bangun masjid yang dimana masjidnya itu ramah anak-anak boleh berkeliaran, lari-lari, main di situ, pokoknya jadi sumber traffic lah gitu kan. Yang awalnya nggak kebayang kata Allah kun fayakun. Ya. Awalnya misalkan Anda punya mimpi yang awalnya tuh nggak kebayang, pengen punya, misalnya apa lagi? Pengen punya program atau pengen mengumrohkan orang-orang. Dulu mah boro-boro ngumrohin orang, saya umroh sendiri aja nggak bisa misalkan. Tapi tiba-tiba Allah bilang, kun, fayakun. Itu bikin Anda kayaknya, wah, gitu. Nah, maka kesimpulannya kawan-kawan semua, sekali lagi, kesimpulannya adalah impian harus besar. Silakan catat, impian harus besar. Jangan bikin impian yang gitu-gitu doang, yang kayaknya biasa aja gitu. Nah, hati-hati, yang biasa aja itu. Ya. Pokoknya kudu gede. Nah, gede itu gimana patokannya? Patokannya ciri-cirinya tadi bikin Anda jadi takut. Ini gue tuh bener gak sih mimpi itu gede ini gitu ya. Nah, itu bukti bahwa mimpi itu jadi besar teman-teman semua. Ya.
Nah, contoh ya, kasih contoh ya. Sidak punya mimpi ini ya, para pendiri gitu, para founding fathernya ya, punya mimpi bahwa Sidak punya mimpi untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an. Akan ada orang yang nyinyir pada saat mimpi ini, visi ini digelorakan. Ya, misinya mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Alah, gak mungkin menghafal Al-Quran dari mana, gitu kan? Sekarang Indonesia baca Quran aja masih belepotan orang-orang misalkan. Akan ada nyinyir-nyinyir kayak begitu. Memang bawaan oroknya begitu dan memang bakal ada selalu gitu ya. Membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Ngimpi ini sampai lu mati juga gak akan capek. Akan ada yang kayak begini-begini nih. Ya, apalagi ngeliat visinya surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Alah, di sistem kapitalis jahiliyah kayak begini, mana mungkin bisa nyurgain Indonesia dengan Al-Quran. Ini kan syaitonir aja maka selalu ada gitu. Nah, pastikan gitu ya, pastikan kita bukan termasuk orang yang suka nyir begitu. Ya. Tapi tadi ketika Anda ngomong nih, misalkan Anda bikin mimpi nih, Anda sekarang bikin list mimpi. Pengen pergi haji, pengen ngumrohin orang, pengen berbagi nasi setiap Jumat 1.000 misalnya. Pengen bisa bagian dari buka bersama tiap Ramadan ya, tiap Ramadan tuh ngasih makan tuh 10.000 misalnya. Nah, tiba-tiba nih Anda bikin nih emak-emak ya, para emak-emak ya, terus di-share ke WA tuh ya, WA-nya misalnya share ke suami atau misalnya diliatin, Abi nih, mimpi aku tadi udah ikutan Zoom, mimpi aku ini. Pas dilihat sama suami gitu kan. Ih, Umi luar biasa. Waduh, Allah Umi ini mimpi ya, namanya ngimpi Umi gitu kan. Nah, kadang bisikan syaitan termuncul dari orang terdekat. Anda jangan jadi malah iya juga ya gitu. Enggak. Ingetin, sadarin, woi Umi gitu, Bi gitu. Kita ini punya Allah. Kita ini punya Allah yang maha besar. Kun fayakun. Enggak usah jadi kayak begitu ya. Kita memang terbatas, tapi Allah kan punya ketentuan, jebret kun fayakun. Sama ketika sekarang Sidak bikin program ini ya. Ketika awalnya misalkan gak kebayang, tiba-tiba kita bikin namanya program eksekusi teknis itu kayak almari, alat mandi untuk santri, juga bikin program Quran wakaf gitu kan. Bikin juga program untuk mengaji menghafal itu mudah gitu kan, meme gitu ya. Dan sekarang program terbaru cetak hufaz juga dibikin, bahkan udah nyampe 800 lebih. Nah, barusan bahkan ini saya update ya. Bahkan sudah 929 leads donatur yang siap komitmen gitu ya. Terbuka ya teman-teman ya. Buat Anda yang belum silakan nanti kolom chatnya diisi aja. Tuh, 929 orang yang bergerak hatinya. Ya. Artinya yang sekarang ada 997 yang nonton pun kalau itu semua tergerak hatinya, oleh digerak hati jebret. Niat dulu aja bismillah, saya mah 100.000 tiap bulan deh. Diisi tuh form. Ya. Saya mah Kang, besok aja lah. Ya gak apa-apa besok juga. Tapi lagi-lagi kalau kebaikan, kalau kata guru saya jangan ditunda-tunda, nanti keburu lupa gitu ya. Jangan ditunda nanti keburu mati. Ini bukan nakut-nakutin, ini mengingetin aja ya. Jadi semangat luar biasa ketika ini disupport, energinya luar biasa, teman-teman tangkap energinya, langsung eksekusi. Jadi yang awalnya mustahil jadi kayak kelihatan ini bisa gitu. Kenapa? Kita kerjain bareng-bareng. Nah, itu ya. Jadi mimpi kudu besar, mimpi kudu gede, jangan nanggung ya. Nah, kalau dalam perusahaan mimpi itu tertuang dalam visi. Kalau ada pebisnis ya. Kalau mimpi dalam pribadi ya mau mimpi aja apa misalkan jebret gitu ya. Saya pengen bisa tiap bulan bersedekah 10 miliar. Wah, mimpinya. Kan mimpi pribadi sakarep gitu ya. Tapi kalau dalam perusahaan itu tertuang dalam visi, jebret misalkan. Pengen, nah ini contohnya kalau dalam gerakan dakwah itu, filantropi dakwah masjid itu, contohnya ada di Sidak misalkan, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Misinya adalah memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 penghafal Al-Quran, membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Mana? Tukang nyinyir, sini merapat gitu ya. Akan selalu ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman semua, nah ini saya kasih quote-quote dari orang luar sengaja supaya ibaratnya teori mereka juga sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Nanti kita sampaikan program-program dan juga ayat-ayatnya ya. A goal should scare you a little and excited you a lot. Apa itu artinya? Mimpi ataupun goal itu sebaiknya bikin kamu sedikit takut gitu ya, sedikit takut tapi membuat kamu excited. Excited itu apa? Semangat, bergelora gitu ya, berpassion itu apa? Bergairah. Ya. Maka impian itu harus menggairahkan.
Ya, apa yang membuat kita akhirnya tuh gak berhentinya kampanyekan tentang surga kan Indonesia dengan Al-Quran, karena kita pengen ambil bagian dari orang-orang yang Allah bantu nantinya, yang Allah angkat derajatnya. Ketika kita tolong agama Allah, Allah akan angkat derajat kita, kan begitu ya. Nah, ini bukan soal tentang mereka lagi-lagi, seakan-akan kita kayak bagian penting untuk nolong mereka gitu. Anda jangan kepedean dan kegeeran juga gitu. Kita ini pengen cari muka di hadapan Allah, ya. Udahlah, gak usah cari muka di hadapan manusia, pasti kecewa, ya. Pasti juga akan ada yang nyinyir, ya. Bahkan Rasul saja yang bergerak jalan yang benar dengan para sahabatnya nyinyirnya banyak, bukan nyinyir lagi, malah itu mah dilawan kan. Nah, kita apalagi jaminan surga kagak ada, ya. Sahabat Rasul juga bukan, ya. Kadang juga sholat bolong-bolong, tahajud kelewat, duha juga kadang bolong, gitu ya. Ngarep misalkan gak ada ujian, yang ngimpi, atuh. Bisa dipahami ya? Akan selalu ada yang datang kayak begitu. Nah, maka sekali lagi mimpi ini kita bikin harus menggairahkan mungkin. Contoh, ini contoh aja ya. Bisa buka salah satu list mimpi saya. Ya, namanya mimpi. Dan alhamdulillah beberapa di antara poin-poin ini sudah tercapai beberapa. Saya punya mimpi, ini salah satu mimpi yang saya tulis ketika kemarin di Tenda Minda dan Arafah itu ya. Pertama adalah bebasin lahan 10 hektar untuk wakaf pondok. Jadi saya punya mimpi setiap tahunnya itu membebaskan 10 hektar, di mana 1 hektarnya itu bisa beratus-ratus juta atau bermiliaran. Ya, bismillah, jebret aja, hajar dulu aja. Di situ nanti angkanya saya keluar di bagian filantropi ini, salah satu mimpi dalam dunia sosial ya. Oh, berarti gue punya saving duit sekian untuk nanti dijadiin sebagai bebasin lahan. Gitu. 2, sedekah pagi 10 juta rupiah tiap subuh. Ya, alhamdulillah itu sudah terjadi gitu kan. Bahkan kadang juga lebih, izin Allah, hazim falidrobi. Nah, gimana caranya teman-teman yang awalnya 10.000 naik jadi 100.000? Ya, nah, maka sekali lagi program infak cetak hufaz pun bisa dijadikan sebagai program rutin bulanan. Ya, kalau misalkan komitmen dalam sebulan 1 juta, berarti niatin aja setiap hari sedekah. Ya, nah gitu loh. Hajar bleh gitu. Ketiga, kasih makan 1.000 anak yatim duafa tiap pekan. Alhamdulillah juga sudah kejadian, ada sering malah gitu ya. Tiap pekan kita kasih gitu ya 1.000 gitu ya, dan ke beberapa titik lempar ya, sekian puluh juta langsung. Sedekah brutal 3 miliar tiap bulan. Nah, ini lagi on the way proses, mau doain juga dia teman-teman semua. Wakafin 1 bisnis yang profitable tiap tahun, alhamdulillah sudah jalan. Dari 64 brand saya, 2 brand sudah saya wakafkan. Dan ketika Anda beli buku-buku saya di Billionaire Store gitu ya, Teman UKM Indonesia, itu sudah otomatis ikut serta dalam program wakaf dan sedekah. Karena salah satunya itu, ya. Berbagi daging untuk 1 juta santri tiap tahun. Alhamdulillah juga setiap hari ini kita terus berbagi dengan program gradasi yang kita bikin, ya, gerakan daging untuk santri. Memuliakan 100 ustadz ataupun ulama tiap tahun. Dalam arti apa? Kita support pergerakan dakwah mereka. Udahlah kita main behind ustadz aja lah, gitu ya. Ustadz sekarang pokoknya dakwah aja, hajar bleh. Gak usah mikirin Maisah di belakang. Bagaimana nasib istri, bagaimana nasib anak, tenang. Gua cover, gitu, bahasa gitulah. Nah gitu, kita pengen bagian dari itu tuh. Tiap bulan saya transfer 100 juta misalkan. Nah, ada ustadznya ada 100, berarti kan 100 juta dikali 100. Ya, kalau misalkan 100 juta kegedean udahlah 30 juta, udahlah 10 juta misalkan. 10 juta berarti kan 100, 10 juta, 100 juta, 1 miliar tiap bulan untuk ustadz doang. Kan orang mendengarnya kalau baru dengar stres gitu ya. Tapi nyatanya apa? Ya ini bagian dari mimpi kita dan beberapa di antara ini udah tercapai gitu. Memakmurkan 1.000 masjid pondok tiap tahun. Makmurkan. Masjid-masjid gak usah cuma 1 doang, masjid yang rame. Hajar, bless, yang. 2 tahun yang lalu saya bikin program di Ramadan, bagi-bagi uang gitu ya. 1 miliar kurang lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah ada 3.000 yang input. Masuk data yang kebetulan cuma ratusan. Lagi-lagi duit saya terlalu dikit gitu ya. Disitulah saya sadar bahwa uang saya terlalu dikit dan saya harus makin banyak lagi supaya bisa berbagi lebih banyak lagi gitu ya. Support gerakan dakwah gitu ya. Sedekah minimal 1 miliar tiap Ramadan, alhamdulillah ini udah terjadi berkali-kali gitu ya. Umrohkan santri hufaz tiap tahun, per bulan kita komitmen 5-10 santri kita umrohkan, ngasih kurban untuk 1.000 orang tiap tahun. Nah, ini adalah mimpi yang saya bikin teman-teman. Ada angka KPI-nya, ada angka capaiannya. Nah kalau di dalam bisnis kan nanti dirupiahin tuh. Total tadi lahan berapa ya, kuda berapa ya. Nah ini nanti goalnya tuh. Nah ini buat saya bergairah. Maka apa yang terjadi tiap bulan saya launching produk. Tiap bulan saya launching bisnis. Goalnya apa? Duit yang didapat untuk bisa ngalamin ngeksekusi program tadi gitu loh. Ya, dan saya adalah orang yang nyari duit dari bisnis, bukan dari filantropi. Sorry to say, saya gak ngambil duit dari yang namanya gerakan non profit gitu ya. Saya juga gak mau gitu kan. Bahkan ibaratnya
Kalau dikasih hibah pun, kadang saya ngeliat-liat dulu kondisi. Kalau itu personal bukan bagian dari dakwah, saya siap terima. Contoh, handphone saya ini dikasih sama teman saya, ya udah saya terima hibah kan. Padahal saya ibaratnya orang mampu beli, saya bisa beli ini, ya udah saya terima. Dompet saya merek mahal, dikasih udah saya terima. Tapi kalau untuk dakwah, kalau ini udahlah saya kasih aja ke wakafin, wakaf manfaat lah atau apalah gitu. Bisa dipahami ya? Jadi saya besarkan bisnis saya ini tujuannya untuk tadi bisa mengeksekusi mimpi-mimpi besar di bagian sosial gitu. Dan itu buat saya bergairah bisnisnya ya. Banyak impian yang tak tercapai karena mereka tidak menuangkannya dalam bentuk tujuan ataupun goals. Ini menjadi problem. Maka ketika Anda punya mimpi besar tadi, contoh apapun itu, punya apa, pengen apa, bagaimana gitu ya. Goalnya gimana? Ada impian namanya dreams, ada tujuan namanya goals, teman-teman. Nah, maka pastikan segala impian yang Anda bikin itu punya tujuan ataupun goals-nya. A goal without a timeline is just a dream. Maka apa pertanyaan saya ke KIN? Apa pertanyaan saya ke teman-teman Sidak, Bang Ican, dan kawan-kawan, Pak Selamat dan kawan-kawan? 23 juta penghafal Al-Quran, ini kapan? Nah, itu pertanyaan saya waktu MBR, waktu di Bandung. Ya. Akhirnya disitulah kita ngobrolin, oh di tahun sekian, Kak. Oke, apa indikator ini bisa mencetak itu penghafal Quran itu seberapa hafal? Jangan sampai nanti kata baru juz 30 dalam di aku dalam tanda kutip atau 30 juz itu juz 30 saya bilang. Atau mungkin obrolan ramai nih di sini. Tapi lagi-lagi kita terus berupaya dan berikhtiar. Tentu dukungan dari teman-teman semua. Makasih lagi, makasih banyak buat teman-teman semua yang terus selalu support program Sidak, apapun programnya, termasuk program yang baru kita bikin ini, ya, Masya Allah, infak cetak hufaz, yang linknya udah saya share di kolom chat, saya akan cek dulu berapa update-nya ya, pengen tahu nih, apakah sudah nyampe 1000 ya? Oh belum, 964, Masya Allah, udah terus bergerak, Masya Allah luar biasa, 964 orang sudah bergerak, ya, ini baru berjalan 2 minggu. Nah, harapannya apa? Semoga aja nih, teman-teman nih, malam ini yang 900 orang ini gerak semua nih. Minimal 100.000 lah, jebret komitmen saya. Nanti angkanya lebih dari 1.000 kan menarik. Menarik apa? Menarik teman-teman yang lain lagi nanti. Wah ini, pokoknya berlomba-lomba dalam kebaikan lah, sikat bleh. Barusan nambah lagi tuh 1 orang, Kang Andre Sudrajat. Ya. Buat teman-teman silakan, yang belum, silakan klik linknya di kolom chat, isi aja data di situ ya. Lanjut lagi teman-teman. Jadi, a goal without a plan, without a timeline is just a dream. Nah, jangan sampai cuma dream doang, ngimpi doang lo, punya target sekian, tapi gak ada goalnya, gitu ya. Nah, tidak semua yang kita rencanakan pasti akan berhasil, teman-teman. Ini sebuah catatan penting. Ini sering saya sampaikan. Apalagi gak direncanain. Maka tugasnya manusia itu berikhtiar, berencana, mengeksekusi. Tugas hasil siapa? Itu mah kehendak Allah. Ini bagian qada dan qadar nanti ilmunya. Ya, ada lingkaran yang kita kuasai di mana kita berorientasi di situ mengeksekusinya, ada lingkaran yang tidak kita kuasai, salah satunya adalah bagian hasil. Tugas kita adalah mengeksekusi, ikhtiar, program hariannya gimana. Ya, kalau tugas nanti hasil capai nggak capai, itu mah terserah Allah. Minimal kita kalau misalkan mati pun bahasanya nih ya, mati pun dalam perjuangan, kita udah ngelakuinnya tuh on the track gitu, nggak kemana-mana, nggak aneh-aneh. Nah sama ketika Anda sekarang punya mimpi, apa tuh mimpi Anda? Ya, pastikan mimpi Anda itu Allah ridho, itu poin penting. Ya jangan cuma sekedar Anda keinginan Anda doang. Nah, ini ya program cetak hufaz tadi sudah saya share juga di kolom chat linknya. Makasih banyak sekali lagi, makasih banyak buat teman-teman semua, termasuk juga yang malam ini support gerakan kita, program-program yang kita bikin untuk bisa apa? Untuk bisa membantu mereka yang memang serius menghafalkan Al-Quran sampai ke mungkin gitu ya. Nah tadi ya, kita tentu tidak cuma sekedar menolong mereka ya. Kita jangan merasa berjasa juga bahwa gue udah nolong nih, udah 10 santri nih gue bantu. Allah, geeran gitu kan. Nah, tugas kita adalah terus berevaluasi, ngevaluasi muhasabah gitu ya. Semoga tadi ini menjadi salah satu bekal kita buat akhirat. Nah, ini teman-teman, a goal without a plan is just wish. Maka kudu ada plannya. Ada punya mimpi apa? Umroh. Punya mimpi apa? Lunas utang. Saya juga punya utang dulu. Kalau cuma sekedar saya pengen lunas, Kang Dewa. Plannya gimana? Enggak tahu, Kang Dewa. Ujung ngimpi lunas. Ya, bikin rencana dong. Utangmu berapa? 100 juta, Kang. Oke, 100 juta itu tiap bulan rencana komitmen berapa kamu cicil? 10 juta. Oke, 10 juta.
Tiap bulan berarti income kamu dari mana aja. Bagaimana gaya hidup mau ditanya, detailin. Jangan cuma sekedar, saya pengen lunas tapi nggak tahu ya gimana sih. Nah itulah ranah kita kawan-kawan. Nah ini ya, people are not lazy. People itu nggak malas. Ya, they simple have goal that don't inspire them. Mereka tuh nggak punya goal yang menginspirasi mereka untuk bergerak. Ya, mimpinya cuma sekedar itu doang. Maka hati-hati dengan fase orang sudah merasa sudah cukup. Kan katanya sudah harus merasa cukup kita tuh. Yes, untuk pribadi mah kudu cukup. Tapi untuk berbagi gak boleh merasa cukup. Suatu ketika kawan-kawan ada seorang peserta dalam workshop, training, bukan training saya, training orang lain. Tiba-tiba ada sesi simulasi telah menuliskan mimpi-mimpinya. Tulis kalau mimpinya. Mimpinya ditulis semua. Saya pengen umroh, pergi haji, punya Alphard, gitu ya. Ya, punya apa lagi? Punya rumah, macam-macam. Sampai suatu ketiga si trainer itu diam di sebuah barisan kursi yang si pasangan suami istri ini nggak nulis apa-apa, nggak nulis mimpinya. Ditanya sama si trainer, ibu kenapa? Kok diam? Di yang lain kan pada nulis mimpinya. Ya bingung pak, bingung kenapa? Yang di depan saya ngeliat mimpinya pengen pergi umroh. Saya mah hampir tiap tahun alhamdulillah umroh. Sombong amat gitu ya. Yang kiri saya ngeliat punya mobil Alphard, di luar mobil Alphard, masya Allah gitu ya. Di kanan ngeliatnya pengen bangun sekolah, lah saya juga salah satu bisa sekolah. Yang di belakang saya ngeliat pengen bisa sedekah rutin, alhamdulillah saya terus sedekah. Apa coba komentar dari si trainernya? Kamu egois, mikirin cuma hidupmu doang, gak pernah mikirin orang-orang di sekitar kamu, gak pernah mikirin orang-orang yang ada di luar sana. Gak mikir mereka orang yang kelaparan. Gak pernah mikir orang-orang santri yang sedang berjuang menghafal Al-Quran. Mewek langsung si ibunya. Maafin saya Pak. Jangan minta maaf ke saya. Minta ampun ke Allah. Kamu sudah dititipkan harta kekayaan, kecerdasan, kepintaran, kelapangan. Tapi kok merasa sudah selesai tugasmu hidup. Apa itu artinya kamu sudah siap mati hari ini? Gitu kan? Wah, horor. Ya. Jadi ayo bikin sebuah sesuatu, goals, mimpi, yang bikin kita terinspirasi terus bergerak. Gerak terus. Bahasa Bang En kan begitu ya. Tugas kita tuh pengen ngambil bagian dari, hamba Allah itu ya, benar-benar udahlah ambil bagian, tugas kita udah bergerak. Nanti mah, serah Allah aja. Gini gitu ya. Nah, apa pentingnya goal tersebut bagi Anda? Kenapa itu penting? Nggak pertanyaannya. Kenapa mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran itu penting? Kenapa Anda pergi umroh itu penting? Kenapa lunas hutang itu penting? Iyalah kan penting. Rasul aja gak mau nyolatin orang yang punya utang. Aku ini udah utang 10 tahun kagak kelar-kelar. Punya goal mimpi Anda ke situ. Ya. Kenapa Anda pengen bersedekah? Ya karena tadi cerita dari Akang, katanya orang mau mati itu pengen balik lagi ke dunia, pengen bisa ngelakuin banyak hal. Salah satunya adalah sedekah. Saya gak mau nanti pas mati sedekah kagak ada. Senyum doang sedekahnya. Karena gimana tuh? Nah, haruskah jauh apa pentingnya buat Anda? Nanti sebelum tidur, coba tanyakan kepada diri sendiri, kepada pasangan Anda, 970 orang masih stay ini, gitu ya. Apa pentingnya gue itu tercapai? Apa pentingnya kamu bangun pondok? Apa pentingnya kamu pengen umroh tahun depan? Apa pentingnya kamu pengen pergi haji? Apa pentingnya kamu lunas hutang, ya? Kamu nih posisinya sekarang harta banyak, ya. Wah, udah lapang buat Anda nih yang sekarang dalam keadaan lapang, yang nonton 960 orang, saya yakin beberapa di antara Anda loh yang lapang. Jangan sampai Anda jadikan haji itu sebagai rukun Islam yang ketujuh. Loh, kan kok ketujuh? Iya, karena yang kelima dan keenamnya adalah pertama punya rumah, kedua punya mobil, yang ketujuh baru pergi haji. Ayo loh, nabok gak tuh kira-kira? Apa itu maksudnya? Ya, Anda mengorientasikan punya rumah dulu, ya, punya mobil dulu, bahkan kadang juga segala macam yang tas mewah, semua mewah dulu, baru haji. Bahkan kadang kagak ada waktu ke hajian, sibuk banget gitu. Nah, ini kan tamparan kelas buat kita. Jangan salah prioritas, teman-teman, hidup itu. Saling mengingatkan, saya juga pernah dalam kondisi begitu kan. Oh yaudahlah, akhirnya yuk kita hajian dulu, yuk kita umroh dulu, yuk kita baca Quran. Yuk kita support orang-orang yang sekarang menghafalkan Al-Quran. Ya, dalam ayatnya, ya orang newbie itu supportnya dengan cuma sekedar lewat tenaga doang, teman-teman, atau lewat harta doang. Tapi kalau level lebih tinggi lagi gitu kan, level mastah gitu bahasanya kalau dalam dunia marketing itu ya,
Supaya lewat dua hal, bi amwalikum, amwal itu adalah jamaknya dari mal, malun itu adalah seharta, amal itu adalah harta-harta. Wa anfusikum, jamaknya dari anfus, ya dari nafs gitu kan. Dengan jiwa. Jadi kalau Anda pengen naik level, gak cuma nyubi terus. Bersedekah itu, berjuang itu, mujahadah itu, jahid itu, berjihad itu dengan harta dan jiwa. Harta itu apa? Ya duit, ya sedekah tadi. Jiwa apa? Dengan tenaga energi. Hadir dalam kajian, berjuang, jalurin, gotong beras gitu kan, bersosialisasi gitu kan. Itu kalau kita ngemikirin cuma diri hidup sendiri doang kan mana mau gitu-gituan kan. Tapi lagi-lagi ini tentang amfusi tentang nafsi dan diriku. Gak cuma sekedar tentang hartaku. Ketika Anda selama ini sudah berjuang dengan nafs gitu ya, dengan jiwa, raga, tinggal bagian hartanya. Maka peluang-peluang sedekah nggak harus ke sidak kawan-kawan, ke semua entitas silakan Anda hajar bleh ya. Ya kan saya di sini punya program bareng sidak gitu kan. Maka ini yang saya sampaikan. Insya Allah amanah orang-orangnya bisa dideteksi juga oleh Anda, mana akunnya gitu kan, mana ininya hajar bleh gitu. Monggo teman-teman bergerak gitu ya. Oke, demi siapa Anda berjuang? Berjuang mencapai goal tadi itu demi siapa? Demi Anda, demi keluarga Anda, demi orang-orang tercinta, demi siapa? Harus kejawab itu. Start with why katanya, kata si Simon Sinek ya. Nah ini kudu kejawab. Biasanya orang yang nggak kejawab demi siapanya, berjuang tengah jalan, berhenti. Ada orang yang berjuang itu demi orang-orang saya cintai gitu kan. Tapi ketika orang lain dicintainya sudah tidak lagi mencintai Anda, atau sudah tiada, Anda berhenti berjuang. Saya punya pengalaman kawan-kawan ketika saya nulis buku, demi siapa? Demi saya untuk lunas utang. Gitu kan. Utangnya saya lunas, teman-teman, Masya Allah, qadarullah. Azan yang fatih Rabbi. Saya setahun nggak nulis buku dong. Salah niat, gitu kan. Maka niat itu menjadi penting. Niat itu mendapatkan ridho Allah. Ya, karena nanti ujungnya kita di akhirat itu, masuk surga itu bukan karena amalan. Kalau Anda sering dengar riwayat ataupun cerita dari ustaz-ustaz kan, karena rahmatnya Allah. Ya, nah maka harapannya amalan kita ini, kegiatan kita ini, sedekah kita, sholat kita, bakti kita sama orang tua, minimal jadi bekal. Buat apa? Buat bekal nanti di akhirat, gitu ya. Oke, ada tujuan, ada alasan. Saya tujuannya adalah pengen ke Surabaya. Besok, minggu depan saya ke Gorontalo tujuannya. Alasannya apa ke Gorontalo? Karena saya ada meeting. Nah, kadang kita itu seringkali lost focus. Contohnya apa? Kemarin saya kasih ingatkan tuh ke teman-teman DP gitu ya, DP Foundation. Aneh itu ke Gorontalo, goalnya adalah meeting pertama, alasannya. Keduanya baru honeymoon bareng istri. Ketiganya baru boleh sekarang lah makan-makan apa, jalan-jalan bareng yang lain gitu ya. Nah tiba-tiba tim dari DP Foundation, tepatnya adalah Kang Randy, co-founder saya. Bro, nanti kita bikin gala dinner, bikin ini. Mulai gitu kan, alasannya macam-macam. Dan akhirnya apa? Akhirnya tadi saya bikin kebijakan, pokoknya nanti di Gorontalo fokusnya adalah MBR, Monthly Business Review bareng Klik Digital. Kedua adalah bareng pasangan, karena di sana saya pengen makan makanan favorit di sana, ada yang kita tuh enak banget lah pokoknya. Nah jadi ada tujuan, alasan. Nah sama kayak ada hidup, tujuan Anda apa hidup? Manusia hidup katanya tujuannya minimal ada 3 tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Dia buduni, nah ini itu adalah aku. Domir ya itu adalah aku. Pertama adalah untuk ibadah. Kedua untuk apa? Untuk jadi khalifah. Ya. Tentang dalilnya bagaimana Allah tidak menjadi khalifah gitu ya. Itu yang kedua, saya lupa dalilnya apa karena saya bukan ustaz gitu ya. Yang ketiga adalah tentang dakwah tujuannya. Ya, tadi bagaimana wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khair ummatin tukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan innani minal muslimin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajidhum billati hiya ahsan gitu kan. Jadi untuk ibadah, untuk jadi khalifah dan untuk dakwah. Nah, apa alasan kita hidup di muka bumi? Itu kudu dijelaskan. Apa itu hamba Allah? Nah, tujuan adalah yang menarikmu, alasan adalah yang mendorongmu. Itu clear-nya lah. Mirip-mirip memang, gitu ya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ya. Az-Zariyat ayat 51, ayat 56.
Surat 51 ayat 56. Nah, kenapa goal seringkali tidak tercapai kawan-kawan semua? Kenapa goal tidak tercapai kira-kira? Coba tebak. Nah, ini teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah penghibur buat Anda. Juga pengingat buat kita semua ya. Apa itu? Tetapi, nah ini ya, padahal itu tidak menyenangkan bagimu gitu ya. Bisa dibaca, tidak diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyayangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tugas kita itu adalah melakukan apa yang Allah suka, melakukan apa yang Allah ridho, ya. Dan itulah kebutuhan kita. Nah, maka pastikan keinginan kita, impian kita, goal kita itu adalah apa yang Allah perintahkan. Bisa dipahami semua di sini. Ya, pastikan kita melakukan aktivitas, ya, goal mimpi kita, goal kita, rencana kita itu apa yang Allah perintahkan. Karena itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Jangan bikin sebuah mimpi, gitu ya, yang mimpinya itu cuma egois doang, mimpi diri kita sendiri. Lagi mana? Ya, teman-teman tahu gak orang-orang yang sekarang kondisinya misalkan apa yang dikatakan sebagai orang yang menghardik gitu kan, yang Allah nggak sukain gitu. Yang kita yang lupa dengan yatim duafa gitu kan, anak yatim, nggak ngasih makan anak yatim. Teman-teman mungkin sekarang katakanlah tidak ada waktu untuk menghafalkan Al-Quran, tapi apakah itu artinya tidak ada uang untuk support mereka? Ya ada, supportlah mereka. Nah ini teman-teman semua. Jadi sekali lagi kita perlu paham tentang apa alasan kenapa kita ini gak capai gitu ya. Karena satu ini alasan kuat. Karena kita terlalu egois mikirin mimpi kita sendiri. Maka gimana caranya, Kang? Yuk kita mulai bangun mimpi-mimpi kita yang sekarang lebih kepada berorientasi pada Allah, apa yang Allah perintahkan. Tentu kita juga mengevaluasi apa kiranya yang membuat kita ini gagal mulu capai target. Yang gagal mulu capai goal. Nah ini ya, seringkali kita bikin goal asal-asalan tanpa keilmuan. Nah ini mulai nih keilmuan secara teknisnya nih ya. Pertanyaannya adalah, nah ini bersyukur buat Anda yang 925 orang yang masih stay, karena barusan ada 70 orang yang hilang, entah itu ketiduran, entah itu left tiba-tiba, atau sibuk, atau apalah, Allah alam ya. Bagaimana cara membuat goal yang benar? Satu, nah ini ya kuncinya, rahasianya adalah well-formed outcome. Nah ini ilmunya nih. Ilmu ini saya dapatkan ketika saya melakukan sertifikasi seorang coach dan NLP dan juga semantik sampai ke level master. Dan ketika ilmu ini saya praktekkan 10 tahun yang lalu, hari ini 10 tahun ke depan, Masya Allah, alhamdulillah, hazim fili Rabbi, mudah sekali rasanya bikin goal terus tercapai. Ya, apa itu Kang ilmunya? Satu, bikinlah goal yang positif. Ya. Jangan misalkan Anda pengen turun berat badan, saya gemuk-gemuk, nah, gak mau, itu kan udah nggak positif, negatif. Ya, jangan ada kata negasi ataupun enggak, tidak, jangan. Nah. Perlu positif, harus positif malah. Ya, surga kan ini sedang Al-Quran, itu adalah positif, visi besar. Ya, ketika misalkan kita pengen bisa menjadi bagian dari tadi misalkan pengen memberantas buta huruf Al-Quran, ajar positif. Pengen apa lagi? Saya misalkan pengen bantu 1 juta orang jago jualan, bebas hutang, nah, positif. Pertanyaannya adalah cek mimpi Anda, cek visi Anda apakah positif atau enggak. Kang, aman Kang, positif. Lanjut. Nah, nomor 1 checklist, alhamdulillah positif. 2, dalam kontrol. Maksudnya gimana Kang? Banyak seringkali kita meletakkan goal kita, mimpi kita, resolusi kita pada orang lain kontrolnya. Contoh, saya pengen anak saya hafal Quran. Ya, saya pengen pasangan saya ngerti saya. Nah ini nggak bisa. Anak Anda hafal Quran. Oke, Anda boleh punya mimpi itu, tapi apa kiranya program yang Anda bikin tiap harinya, tiap pekannya, tiap bulannya supaya anak Anda hafal Quran. Ya, jangan meletakkan kontrol pada orang lain. Saya pengen pasangan saya setia sama saya pengen pasangan saya ngerti saya. Ya lu yang kudu ngerti dia, gimana sih? Jadi paham ya? Nah, kontrol itu sudah dalam diri. Kenapa goal kita nggak tercapai? Contoh Anda pebisnis nih ya. Saya nggak tahu di sini pebisnis ada banyak nggak? Ya. Misalnya nih ya, Anda berbasis reseller, pakai pasukan. Anda pengen menjual katakanlah 10 miliar tiap bulan. Ya. Tapi Anda mengandalkan penjualan dari distributor, agent reseller misalkan, atau bahkan distributor doang. Gimana supaya saya pengen omsetnya 10 miliar? Ya, semoga nanti distributor saya jualannya jago.
Lah gak bisa, semakin Anda ngandalin dia, semakin Anda gak tercapai. Maka gimana Kang? Apa langkah Anda supaya support mereka agar mereka tercapai gitu loh. Jadi itu yang dimaksudkan dalam kontrol. Jadi mimpinya disebutkan jebret gitu kan. Nah, eksekusi nanti pastikan kontrolnya penuh dalam diri Anda. Bukan tentang orang lain. Bukan tentang istri kita, pasangan kita, suami kita yang sekarang misalkan dia kayaknya nggak pernah perhatian sama aku. Lu evaluasi kenapa dia gak perhatian. Ya, bisa dipahami? Kenapa ya anak saya kok gak mau dengerin curhat saya? Kenapa ya anak saya kok jauh dari saya? Nyadar lu sebagai orang tua yang gak pernah ada untuk mereka pada saat dia sulit, nangis, sedih, berprestasi gitu kan. Gak pernah ada bonding, ya. Gak pernah ngasih kesan sebelum ngasih pesan gitu ya. Kan kuncinya gitu. Berikan kesan sebelum pesan. Ya. Jalin koneksi sebelum koreksi. Itu kuat-kuatnya kan. Gak mungkin Anda bisa mengoreksi. Nah, kamu tadi salah, tapi gak pernah bangun koneksi. Yang salah tuh ente, bukan orang lain. Gitulah bahasanya. Jadi sekali lagi, pastikan kontrolnya ada dalam diri kita. Itu nomor 2. Kang, aman Kang, kontrol mimpi saya ada dalam diri saya. Sikat, berarti itu dalam kuasa Anda. Di luar kuasa Anda itu adalah zonanya di luar kontrol ataupun kodonya Allah. Sekali lagi ya. Tapi tugas Anda sekali lagi ikhtiar, bukan hasil. 3, spesifik. Maka ketika misalkan saya pengen membebaskan buta huruf Al-Quran, berapa banyak? Saya pengen mencetak penghafal Quran, berapa banyak dan kapan? Anda harus kejawab tuh dari segi kapan, di mana, berapa gitu ya. Pertanyaan terus clear. Nah, sama kayak Anda sekarang omset, saya pengen omset misalkan pokoknya sebesar-besarnya. Piro berapa? 10M ini setahun sebulan. Sebulan doang tiap bulan. Nah, itu loh. Sudah paham ya? Pastikan spesifik. Saya pengen hafal Quran, hafal Quran itu berapa Quran? Berapa hafalan? Seorang penghafal Quran, banyak orang menyebutnya hafiz Quran. Hafiz itu bukan menghafal, menjaga. Nah, pertanyaan saya hafiz Quran itu berapa juz gitu loh. Kalau cuma misalkan juz 30 doang disebut hafiz Quran, nah, goib kan akhirnya. Nah, ini kudu spesifik. Nah, itu juga yang saya brief ke teman-teman sidak dan teman-teman yang lain. Bikin go tuh yang spesifik. Nah, akhirnya clear tuh. Oke. Ini programnya. Ini kampanyenya, ya. Sekali lagi, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah support program sidak, apapun programnya, termasuk program Infak Cetak Hufaz yang baru-baru ini kita luncurkan, kita rilis ya. Oke, Masya Allah ini ada 995 orang yang sudah bergerak. Nah, saya nggak tahu nih, 926 orang lainnya nih Anda boleh dicek, diklik linknya. Ini saya mau ngajak Anda langsung sekarang di bagian ini. Boleh diklik linknya di kolom chat gitu ya. Anda akan masuk ke halaman khusus. Halamannya yang mana Kang? Halamannya adalah yang ini. Ya, tadi karena saya sudah isi, halamannya adalah yang ini. Boleh, tungguin deh, menit. Buat teman-teman semua yang pengen support, penting bagian dari program mencetak para hufaz gitu ya. Monggo malam ini sambil dengerin saya di chat ya, di chat kolom chat di Zoom itu boleh diklik linknya, isi bagian ininya nih. Namanya siapa ya, WA-nya berapa, nanti dikontak sama tim sidak ya. Komitmen infak tiap bulan berapa? Ya komitmennya 100.000 ya 100.000. Ya Kang, saya mau bisa sejuta isi. Jangan Anda menurunkan standar yang bisa Anda ngisi 1 juta, Anda malah isi 1.000 gitu ya. Hajar ya. Sekali lagi ya, saya tungguin monggo 1 menit. Buat teman-teman yang minat aja tapi saya gak akan maksa. Kalau misalkan teman-teman saya mah enggak, ya udah gak usah. Sekali lagi ini saya gak akan maksa Anda, ini bukan tentang saya juga lagian gitu ya. Ini bukan tentang saya tapi tentang Anda. Bagaimana nanti bisa menjadi bagian dari banyaknya tercipta para hufaz-hufaz Quran yang semoga dengannya Anda kecipratan pahalanya Masya Allah ya. Udah teman-teman, silakan ya diklik linknya di kolom chat, isi namanya, siapa di situ, nomor WA-nya, ya, dan komitmen infak tiap bulannya. Gak harus 10 juta kayak di Muslim Club, ya, Muslim Club 10 juta ya. 3 juta aja gak apa? Enggak, sama 3 juta, iya 100.000 ya. Yang di bawah 100.000 mungkin nggak cocok untuk di bagian ini. Silakan nanti cari program sidak yang lain. Ada yang tiap bulannya 10.000 tuh kalau nggak salah. Silakan ya. Udah ya, lanjut lagi teman-teman. Tadi ya, jadi sangat-sangat spesifik. Nah, berikutnya apa? Selain sangat spesifik yang ketiga, kontekstual. Jadi konteksnya ini dalam hal apa? Oh, oke. Ini goal ini untuk spiritual. Oh, goal ini untuk family. Oh, goal ini untuk sosial. Itu kudu clear. Maka nanti di bagian akhir saya akan kasih tahu Anda konteks-konteks resolusi bagian-bagian yang perlu Anda
sematkan supaya nanti Anda gak bingung ini tuh bagian dari mana sih gitu. Jadi paham ya? 5, dapat di indera. Jadi kalau Anda tadi misalkan punya mimpi pengen pergi umroh, coba Anda bayangkan, visualisasikan. Sering-sering nonton video tentang umroh, ya. Sering-sering misalkan melihat bacaan tulisan orang yang baru pergi umroh. Baca buku tentang umroh, ya. Nonton YouTube tentang umroh. Kebayang nanti visualnya tuh. Dan coba Anda bayangkan tiba-tiba Anda tuh tiba-tiba ada di sana aja. Tiba-tiba Anda keliling Ka'bah, ya, sujud depan Ka'bah, sholat di Raudah, gitu ya. Terus juga wukuf di Arafah. Wah, itu kan enak ya. Masya Allah gitu. Nah, ini diindra oleh visual Anda. Ini bukan pakai ilmu kayak semacam apa loa ya, zaman kalau mungkin teman-teman sering dengar law attraction. No, kita alirnya aliran doa, bukan loa. Doa sama Allah sambil ngebayangin, ya Allah, gitu kan, tidak ada upaya selain Engkau berikan mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Itu doanya tuh. Allahumma la sahla, tidak engkau berikan mudah, la sahla illa ma ja'atahu sahla, tidak selain Engkau berikan mudah, wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya. Jika Engkau berkehendak, mau semuanya jadi mudah gitu. Allahumma yassir wa la tu'assir balighni ila maksudi. Ya Allah, sampaikanlah aku pada maksudku. Doanya juga begitu. Monggo lah. Ya Allah, tunjukkanlah saya. Tunjukkanlah langkah saya sebagaimana Engkau menerangi muka bumi ini dengan cahaya mataharimu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Gitu tuh. Nah, itu doa-doanya monggo lah Anda panjatkan. Cari tuh di ustaz-ustaz Anda, di guru-guru Anda ya, saya barusan spontan aja ya. 6. Resourceful. Apa itu resourceful? Ada sumber daya yang mendukung. Sumber daya ini macam-macam, berupa duit, berupa teman, berupa alat, kerabat, nah, apapun lah. Ya, kalau misalkan kayak umroh, oke lah. Misalkan sumber daya yang dibutuhkan adalah misalkan tabungan umroh. Atau tadi kalau bicara masalah umroh kan berarti butuh ada apa namanya visa gitu ya. Butuh ada namanya apa-apa ya, syarat-syaratnya itu dilengkapi. Kalau Anda pengen misalkan misalkan punya pondok, berarti apa tuh? Oh, berarti kudu ada bangunannya, udah ada uang untuk bangunnya. Kang, saya punya uang, ya udahlah ajak teman-temannya gitu. Jadi kudu resourceful. Nah, tinggal kalau belum ada resource-nya gimana, Kang? Ya, berpikirlah, tatafakur gitu ya, ufkur gitu ya. Gimana caranya itu ada resource-nya. Dengan kolaborasi, sinergi, dan lain-lain. Termasuk bagian dari upaya kita, kenapa ini sidak ini menjadi sebuah narasi besar, karena kita gak mau cuma sekedar diri kita doang nih yang eksekusi gitu ya. Yuk kita ambil bagian dari teman-teman semua yang sekarang juga sama komitmen serius pengen menelurkan, mencetak para hufaz. Yuk sama-sama. Nah, itu bagian dari resource kita yang kita miliki, termasuk juga Zoom ini, termasuk juga bagian dari program kita gitu ya. 7, ekologis. Maksudnya apa? Tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang berdampak negatif. Jangan sampai bikin program mimpi, bikin goal, target, impian, tapi itu menzolimi yang lain. Bikin nabrak-nabrak, nolimin orang lain, nggak boleh. Jadi ekologis itu adalah bisa dikatakan berdampak positif gitu ya, atau tidak ada dampak negatif buat yang lain atau yang di sekitar. 7 poin itu teman-teman semua, enggak yang 8 terakhir. Step by step, harus ada step by stepnya. Nah, maka kalau dalam bikin sebuah target itu kudu clear. Step 1-nya gimana, 2-nya gimana, 3-nya kayak apa, 4-nya kayak apa. Ketika saya men-scale up sebuah bisnis, kawan-kawan semua dari awalnya 5 miliar sampai 100 sekian miliar. Awalnya 5 juta sampai sekian miliar tiap bulan, 5 sampai 6 miliar tiap bulan. Itu ada step by step-nya. Kenapa? Goal tercapai. Qadarullah, sekali lagi, haza min fadli rabbi. Tugas kita adalah mempolakan ikhtiarnya. Ini yang kita bagikan, karena bicara masalah hasil semua atas izin Allah. Nah, step by step-nya kita bikin. Oh, berarti langkah 1 kudu begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Jadi paham ya? Nah, itu adalah 7 poin penting kawan-kawan semua kalau misalkan teman-teman itu pengen nanti resolusi tahun 2023-nya tuh gampang tercapai. Nah, bagaimana mencapai goal di tahun 2023? Ini typo. 2022 belum diedit slide-nya gitu ya. Nah, maka tugas kita adalah ini ya 2023. Nah, Anda silakan kategorikan berdasarkan beberapa jenis kategori. Ya, tapi yang pasti adalah ketika pun nanti misalkan katakanlah Anda gak tercapai, misalkan tahun ini Anda gak banyak tercapai nih 2022,
jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena yang berputus asa hanya orang-orang kafir. Ingat sekali lagi, Allah tahu yang kita butuhkan. Bisa jadi evaluasinya kemarin kita terlalu serakah, terlalu egois, terlalu mikirin diri sendiri, gak pernah mikirin agamanya Allah, gak pernah peduli sama orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah, gak pernah peduli dengan orang-orang yang berjuang menghafalkan ayat-ayat Allah gitu. Ya. Nah, inilah 7 resolusi tahunan yang bisa Anda bikin di setiap tahunnya. Bahkan selama Anda hidup. 1, spiritual. Areanya area spiritual. Konteks spiritual apa aja? Hafalan Quran, ya, sholat, apapun lah, banyak. Saya yakin lebih tahu dibandingkan saya spiritual apa saja di ranah situ. Umroh, haji misalkan. Apapun di situ masukkan dalam spiritual. Kira-kira 2023 spiritualnya Anda mau gimana? Yang tahunannya, bulanannya, mingguannya, hariannya. Nanti kan ada amalan hariannya gimana tuh? Mingguannya kayak apa? Bulanannya gimana? Tahunnya gimana? Bikin. Gak usah terlalu banyak. Angkanya yang penting tadi ya, penting konsisten. Misalkan Anda punya target tiap bulan sedekah minimal 300.000 atau 100.000. Ya udah komit, bukti Anda komit apa? Langsung hajar bleh. Misalkan niatkan untuk bersedekah. Contoh di program ICH barusan buat teman-teman semua yang barusan gerak, kurang lebih ada 1.022 orang yang hari ini sudah terdaftar. Saya yakin ini akan terus menambah seiring berjalannya waktu. Niat tuh komitmen. Udahlah pokoknya bismillah 100.000, insya Allah jalannya akan ada. Gitu. Kedua sosial. Sosialnya berhubungan dengan filantropi. Salah satunya membantu orang. Apa aja tuh poin-poin tadi tuh yang filantropi saya itu sosial tuh. Maksudnya bukan spiritual. Kalau spiritual lebih kepada personal. 3, family. Hubungan Anda dengan keluarga mau gimana? Musamarah, samar itu kayak apa? Mau lebih dekat dengan anak, gimana gitu. Anaknya gimana? Silakan. Asalkan itu dalam zonanya Anda, ya tadi ya, harus dalam kontrol Anda sendiri. Health, satu adalah kesehatan. Kesehatan misalkan berat badan Anda pengen berapa, lingkar perut pengen berapa, six pack kah atau gimana. Nah, dan bikin sistemnya. Oke, berarti gue supaya begitu, nanti goalnya, plannya adalah tiap hari, tiap minggu, saya misalkan nge-gym, nge-fitness, atau tiap pagi lari pagi misalkan. Nah, itu dibikin. Jadi goal gak cuma sekedar goal, targetnya tercapai. Ya. 5, wealth, itu adalah keberlimpahan. Ya, ini gak cuma sekedar harta saldo ya, tapi juga tentang misalkan Anda punya rumah, punya aset tanah, gitu ya. Nah, silakan Anda bikin di 2023 mau gimana. Atau mau bikin 5 tahun, 10 tahun juga silakan Anda boleh bikin. Kalau mau tahunan nih, dibikin lebih simpel lagi tahunan. Ya. Leisure itu adalah lebih kepada kesenangan. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang masih senang dengan dunia kesenangan gitu ya. Yang misalkan jalan-jalan, pengen ngapain, mengoleksi apa, beli apa, ya silakan lah. Tapi pastikan sekali lagi, niatkan itu untuk mendapatkan ridha Allah. Maka jangan sampai Anda beli produk mahal-mahal ya, produk 50 juta, sedekah cuman 10.000 ya. Ya kalau bisa beli produk 50 juta, ya minimal sedekah juga 50 juta lah gitu. Ya minimal itu ya. Nanti sampai Anda akhirnya sadar bahwa harta itu adalah yang cuma 3. Yang kita makan dan kita minum. Yang kedua adalah yang kita pakai dan kita sedekahkan. Yang kita koleksi dalam bentuk tas Louis Vuitton, Gucci, Hermes. Itu tuh gak diaku sebagai rezeki harta kita. Bukan berarti nggak boleh beli, silakan aja beli, hajar bleh, itu bagian dari kesenangan kan. Tapi tadi ya kalau misalkan itu apa namanya bisa malah membuat kita jadi berglamor ya, jadi lupa hidup gitu ya, esensi hidup tentang berbagi. Ya maka ya perlu hati-hati gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa, leisure silakan Anda lakukan. Mungkin bisa jadi tadi untuk meningkatkan marwah kita, bersosialisasi, strategi bisnis untuk bisa deal ya, silakanlah Anda bikin sendiri strateginya kayak apa gitu ya. 7, growth ini tentang keilmuan. Anda pengen menguasai apa lagi? Ilmu fikih muamalah, udah ilmu siroh misalkan. Ya, termasuk hafal Quran, itu bagian dari growth juga, tapi biasanya diletakkan di bagian spiritual gitu ya. Apalagi growth-nya, pengen menguasai ilmu NLP, pengen belajar ilmu digital marketing, pengen belajar sama Kang Dewa ilmu PAD, misalkan. Silakan. Leadership ya, lusa ada workshop di Bandung, teman doain juga ya. External leadership ya silakan. Itu bagian dari growth. Nah, bikin silakan mimpi-mimpi tadi dalam 7 kategori ini. Ya, hajar bleh langsung nanti gitu ya.
Ini ya, diperlukan cara gila untuk mendapatkan hasil dari rata-rata. Gak mungkin kita ngelakuin hal yang sama terus. Perlu kita mulai beda cara bikin resolusinya dengan guideline-guideline yang tadi saya sampaikan. Ya, orang bilang Jack Ma itu bodoh, stupid gitu. Enggak, itu dia gila, bukan stupid. Nah, mampu menginspirasi orang-orang untuk bergerak di zona kemustahilan. Nah, sama kayak kita ini sebagai leader, Anda sebagai leader di perusahaan Anda sebagai leader di keluarga Anda, ya udah buktikan, gak ada yang namanya mustahil. Ya, mustahil hanya pada kamus orang-orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah. Ya, maka kisah Nabi Musa dikejar Firaun minimal jadi bukti bahwa sungguhnya tak ada yang mustahil. Tiba-tiba laut terbelah, tiba-tiba malah menang, Firaun tenggelam. Ya, gak mungkin kita bakal kekejar kata pasukan Musa kan begitu Bani Israel. Enggak, karena Nabi Musa gitu ya. Kita punya Allah. Idri biasa bahar, pukulkan tongkatmu ke laut, jebret, belah tuh. Bukti bahwa apa? Keimanan tuh luar biasa. Ya. Kisah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Sinopel. Kesannya tuh kayak nggak mungkin. Bisa buktinya walaupun kapalnya naik gitu kan. Bukti apa? Bahwa Rasulullah memimpin perang Badar walaupun jumlahnya banyak, kalah telak, menang. Yang kecil lawan yang besar. Nah, maka sekali lagi kita pun sama. Punya mimpi. Memang kalau sendiriannya tidak ada kekuatan. Sama kayak kita punya, kalau di perusahaan tuh kayak ibarat analoginya ya kayak sapu lidi, terus sapu lidinya itu cuma satu ya gampang patah. Tapi kalau misalkan barengan ngumpul, mimpi besarnya apa ya bisa bareng-bareng. Ya, kuat ajar 10M, 100M gitu ya. Kalau ngomongnya angka ya. Tapi kalau berbarengan bisa jadi kekuatan. Sapu lidi ketika dikumpulin bareng-bareng bisa susah dipatahinnya. Kalau diikat dengan visi yang sama, mimpi yang sama, maka bisa bantu untuk beresin kotoran-kotoran sampah. Pun sama dengan kita, target kita. Ingat ya, goal harus kaku, cara harus fleksibel. Nah ini, goal kita kawan-kawan semua di Sidak. Saya mewakili dari Sidak mungkin di sini, dari teman-teman kiai yang lain, ya, walaupun saya bukan kiai, saya cuma tukang kompor aja ya. Bantu kita untuk surga ke Indonesia dengan Al-Quran. Visi besar kita itu, mimpi kita adalah bisa surga Indonesia dengan Al-Quran. Nah, misinya adalah mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, memberantas buta huruf Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Orang mungkin mengatakan kita gila, orang mungkin menganggap kita yang mustahil, tapi sekali lagi tidak ada kemustahilan, tidak ada yang tidak mungkin. Selama Allah berkehendak, Allah akan izinkan. Nah, semoga harapannya kawan-kawan semua yang sekarang nyimak, nonton juga menjadi bagian dari tegaknya mimpi ataupun visi besar ini. Sekali lagi, makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ngisi form di kolom chat. Kalau belum, silakan Anda isi. Saya mungkin sebelum saya tutup, ya, linknya akan masuk ke halaman khusus. Linknya yang ini nih, masuk ke halaman ini, diisi formnya, teman-teman. Nanti mungkin boleh di-share juga sama tim Sidak ke penonton Zoom Minar malam ini 850 orang, gitu ya, lebih hampir 900 tadi 1000 bahkan ya. Dan sisanya nggak pada masuk, gitu ya. Nah, isi bagian ini. Yuk, sebelum ditutup, karena waktunya sudah 21.30 di waktu Bandung, gitu ya. Boleh diisi namanya siapa, nomor WhatsApp-nya berapa, dan komitmen infaknya berapa. Semoga sekali lagi saya doakan terbaik. Semoga siapapun di antara Anda yang mengisi support penting, ya, penting dari program Cetak Kofas ini menjadi pemimpin berat timbangan amal kebaikan di akhirat nanti bakal buat Anda ya, insya Allah ya. Sering doakan satu sama lain. Sudah teman-teman? Oke, saya mau nanya nih. Saya buka kolom chatnya. Bagi yang sudah, silakan komen don. Don tuh tulisannya dan. Komen dan ya. Salah. Dan. Bagi yang sudah, silakan komen dan ya. Bagi yang sudah, komen dan. Masya Allah, tadi ada 1000 orang setahu saya. Dan, Masya Allah. Mbak Fitri, Ulfi, Anita, Ahmad Hidayat, Muhammad, Layla, Rina, Pak Heri, Cici, Fania. Masya Allah, terima kasih banyak buat semuanya ya. Rafiq, Anissa, Fatma, Nani, Nur, Vivian, Cynthia, Delia, Umu, Alfarisi, Siti, Febriansah, Endah, Rifka, Ugi, Masya Allah ya. Semuanya lah pokoknya. Siapapun di antara Anda yang menyimak video ini, Zoom Minar malam ini, semoga Allah berkah hidupnya, tumbuhkan bisnisnya, lariskan jualannya, lunaskan hutangnya, sehatkan jiwa raganya, sakinahkan keluarganya, semuanya. Amin ya Allah ya Rabb. Saling mendoakan sama lain ya. Gak ketemu linknya. Oke, bentar. Saya coba izin dinonaktifkan dulu. Ya, linknya ini ya, teman-teman. Monggo di-save dulu deh.
Kalau misalkan sekiranya nggak memungkinkan klik Zoom di malam ini, klik link di malam ini, silakan di-save dulu. Sudah, teman-teman? Karena kalau saya buka nih, kolom chatnya nanti malah jadi ramai lagi ya. Gitu ya teman-teman semua untuk malam ini. Semoga pemaparan pengalaman dari saya barusan membuat teman-teman kebayang 2023 mau ngapain, mau bikin apa, mau fokus apa, dan gimana. Sekali lagi pastikan mimpinya, resolusinya, goalnya adalah yang Allah ridho, Allah suka. Jangan egois, bikin mimpi sendiri-sendiri doang. Cek Al-Qur'annya, apa yang Allah perintahkan. Salah satunya tadi ya, kita pengen menjadi bagian dari apa? Misalkan pengen memberi makan anak yatim. Oke, monggo. Berapa tuh yang ingin Anda kasih? Bikin mimpi itu. Oke, saya juga pengen bagian dari mencetak hafal Al-Qur'an. Ya, monggo, adanya ICH ini kan menjadi bagian dari itu. Oh, saya pengen punya rumah. Karena kan itu juga bagian dari nafkah untuk keluarga. Silakan. Ya. Oh, pengen lunas hutang ya, lunaskan, silakan, kapan, berapa, gitu ya. Itu sekali lagi pengalaman saya semoga bermanfaat. Silakan Anda catat, gitu ya. Saya nggak tahu ini ada rekam atau enggak, ya nantilah kabarin aja dari tim sidak ya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah jam 21.32. Maka dengan begitu berakhir pula sesi saya malam ini di kantin sidak malam ini. Insya Allah nanti ketemu lagi di bulan depan. Saya punya jadwal setiap sebulan sekali di kantin sidak ya. Sisanya ada guru-guru kita semua, ada banyak lah pokoknya, luar biasa lah guru-guru kita di sidak ini ya. Doakan juga mereka semoga sehat walafiat teman-teman semua, termasuk juga doain saya semoga sehat walafiat. Besok juga ada banyak agenda dan lusa termasuk di dalamnya. Pula juga sama dengan saya mendoakan teman-teman semua semoga bisa makin lancar, ya, jualan makin laris, makin sehat dan makin samara keluarga dan pastinya makin menebar manfaat buat banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita tutup sesi kita malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Astagfirullahalazim dan doa faratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan semua. Insyaallah ketemu lagi di pekan berikutnya termasuk di bagian kantin sidak dengan kawan-kawan dan guru-guru yang lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Dewa ya sudah berbagi ilmu kepada kita malam hari ini yang begitu luar biasa ya. Bahkan catatan saya saja saat ini itu begitu banyak sekali karena memang materi-materi Kang Dewa itu sifatnya daging semua kalau bahasa beliau ya. Untuk seluruh peserta Zoom di kajian sidak pada malam hari ini jangan keluar dulu karena setelah ini ada informasi yang tidak kalah penting yang ingin saya sampaikan kepada abang kakak ayah bunda semuanya. Insyaallah sebelum menyampaikan saya ingin mengajak abang kakak semuanya untuk kita sama-sama nonton satu video dulu, nggak lama hanya 1-2 menit. Izin saya putar video dulu sebentar. Okay. Sebentar. Ya. Kepada teman-teman pengusaha yang lain, kami sangat merekomendasikan dan menyarankan teman-teman untuk berkunjung ke Ismu Yahya, ke Pontianak. Insya Allah akan banyak sekali belajar dan mendapat hikmah atas izin Allah. Hari ini meningkatkan iman kita semua. Jadi sekali lagi, saya sangat merekomendasikan dan mereferensikan program Family Spiritual Journey. Karena ada bahagia yang sulit diceritakan, hanya bisa dirasakan. Jadi langsung aja ke Pontianak, ikutan Family Spiritual Journey. Kami di sini dulu makannya ubi, sayurannya ubi, lauknya pun ubi diparut. Jadi adik-adik adalah orang yang terpilih. Gak banyak orang yang bisa tinggal jauh dari orang tua. Gak banyak orang yang bisa hidup seadanya, tapi tetap bisa sholat 5 waktu, tetap bisa mengagungkan nama Allah, tetap bisa berbaik sangka sama Allah. Terima kasih. Kalian semua ngajarin kami banyak hal. Terima kasih juga untuk Bang En, Kamira.
Nah, sudah disaksikan bersama ya, ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Ini adalah programnya bagus sekali untuk keluarga yang ingin merasakan spiritual journey atau perjalanan perjalanan hijrah ke kota Pontianak yang akan langsung dipandu dari kiai kita langsung beserta istri, Kiai Haji Adi Pertama dari Sindo beserta Kak Mirani Mauliza. Insyaallah informasinya, untuk informasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi admin yang sudah menghubungi ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Salam malam hari ini sebelum ditutup, saya izin menyampaikan resume yang sudah disampaikan materi dari Kang Dewa tadi. Kita bahas malam ini adalah resolusi 2023. Jangan sampai resolusi 2023 ini adalah resolusi yang sudah kita buat di resolusi 2022 yang kita inginkan sejak 2019 tapi belum kecapaian. Tapi resolusi itu tadi dipanjang lebar dijelaskan oleh Kang Dewa. Beliau memaparkan resolusinya bahkan dari 2008. Ada yang ngelamar, nikah, punya mobil, nulis buku, jadi trainer, dan banyak lagi jejak yang telah tercapai. Beliau juga menyampaikan bagaimana agar mimpi itu tercapai harus punya goals. Bedanya goals sama dream itu beda. Goals itu harus punya timeline dan dream itu beda dari goals. Satu, mimpi, pastikan mimpi kita harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ayatnya juga sebenarnya kita berpatokan kepada ayat Quran, tapi di quotes-nya tokoh-tokoh luar negeri menyampaikan mulailah dari akhir, mulailah dari Y kalau bahasa kiai kita di sini, dari bahasa kiai EN. Padahal kalau di surah itu sudah dijelaskan dalam Quran ya, yang tadi dijelaskan Kang Dewa, ada 4 fase kehidupan. Yang pertama ngejarnya uang terus, duit. Terus di fase kedua ada hobi, ngejar hobi. Ketiga ada menyenangkan keluarga di family. Yang keempat ada membangun legacy. Kemudian Kang Dewa juga menyampaikan mengajarkan kita bagaimana beliau belajar komitmen untuk bersedekah. Nggak harus mulai dari yang besar-besar. Punya 10.000, sedekahkan 10.000. Punya 100.000, sedekahkan 100.000. Bahkan kalau ada revenue sampai 1 juta, silakan disedekahkan semampunya. Bukti kita serius adalah dengan membuktikannya. Kemudian masih banyak lagi ya catatan yang saya tulis dari hasil pemaparan materi Kang Dewa karena memang penting semua, jadi saya catat semuanya. Jadi intinya mimpi itu, goals itu harus besarkan bisnis. Untuk Kang Dewa juga menyampaikan bagaimana dia membesarkan bisnisnya hanya untuk mencapai goals-nya, untuk biar bisa bersedekah, lebih banyak lagi. Tidak semua yang kita rencanakan pasti akan berhasil, apalagi yang tidak direncanakan. Yang direncanakan saja ada kemungkinan tidak berhasil, tapi tugas kita itu hanya berusaha, ikhtiar semampunya, urusan hasil ranahnya Allah. Dalam membuat goal, hadirkan pertanyaan, apa pentingnya goal tersebut bagi kita? Misal mau umroh, kenapa mau umroh? Mau punya mobil, kenapa? Kemudian yang kedua, demi siapa Anda berjuang? Harus ada tujuan dan alasan. Kemudian poin berikutnya, cara buat goals yang benar. Kang Dewa juga menyampaikan 8 rahasia tadi, harus positif, harus dalam kontrol, sangat spesifik, konsep kontekstual, dan diindrakan. Resource-nya ada teman, support teman, dana, dan lain-lain. Ekologis atau enggak zolim bahasanya ya, tidak ada dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, step by step. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Renungkan untuk evaluasi diri kita jika hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. 7 resolusi tahunan yang disarankan dari Kang Dewa juga disampaikan. Yang 1 ada spiritual, kedua sosial, ketiga family, keempat health atau kesehatan, yang kelima ada keberlimpahan, keenam ada kesenangan, ketujuh ada keilmuan atau soft skill. Kemudian diperlukan cara gila untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Kalau bahasa kiai di sini hanya cara yang berbeda. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tapi caranya sama. Kemudian mampu menginspirasi orang untuk bergerak.
Kalau kita berjuangnya cuma sendiri, mungkin kita nggak kuat. Makanya kita harus berbarengan, cari entitas atau perkumpulan komunitas yang bisa mendukung kita untuk terus menjalankan pekerjaan dakwah. Salah satunya dalam saya mengajak pada seluruh abang kakak, ayah bunda semuanya untuk support SIDAK dan terus membersamai jalan dakwah ini. Insya Allah program-program baik akan kami terus salurkan juga kepada orang-orang baik melalui kebaikan-kebaikan yang ayah bunda titipkan kepada kami. Insya Allah malam ini kita akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di Jumat malam minggu depan. Insya Allah selain pematerinya Kang Dewa, kita pertemuannya di Jumat malam jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Barat pukul 19.45. Khusus kajian Kang Dewa kita mulai melakukan pertemuannya di hari Kamis malam. Insya Allah begitu. Izin saya share foto lagi sebagai penutup. Oke, bentar. Nih, tadi yang belum sempat mencatat nomornya di sini sudah tertera. Saya bagikan flyernya atau posternya. Jika ingin mendaftar, jika ingin ikut dan ingin berkunjung langsung ke pusat dakwahnya SIDAK di Pontianak, bisa langsung daftar di sini. Ada nomor adminnya. Langsung bersamai Kiai dan istri tercinta. Ada Kiai Adi Pratama dari Sindo beserta Kak Mirani Mauliza. Ya, jadi programnya 3 hari spiritual journey dari tanggal 8 sampai tanggal 11 Desember tahun 2022. Minggu depan insya Allah akan dilaksanakan. Jadi yang punya keinginan kuat silakan ikut, kalau enggak juga enggak apa-apa, bantu disiarkan kepada saudara-saudarinya, keluarga kerabatnya. Insya Allah hanya itu yang bisa disampaikan hari ini. Sampai bertemu lagi, sampai berjumpa kembali di kajian SIDAK pekan depan di Jumat malam. Banyak kurang dari saya pribadi, banyak lebihnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama tutup dengan kajian malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda, abang kakak, waktunya sudah mengikuti kajian SIDAK, kajian rutin SIDAK. Selamat beristirahat. Kami dari SIDAK mohon undur diri dulu.